Mana sih suaranya wanita-wanita cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng nih yang cantik-cantik, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini pinter banget ya, pagi-pagi 3 kali ya. Semangat pagi. Yang paling kencang suaranya saya kasih hadiah. Coba ya, kita cek dulu. Hadiahnya ada tote bags ya. Tadi nggak usah pakai muter-muter fortune ya. Wheel of Fortune kita kasih, coba. Semangat pagi. Yang paling kencang itu tuh. Sebelahnya tuh yang itu tuh. Nah, ini kita kasih hadiah nih. Nah, terima kasih. Baik, selamat datang di acara Tumbuh Bareng Yuk Moms. Tepuk tangan dulu bersama saya Tisa Carolina. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan teman-teman semua, dan ini adalah rangkaian acara dari peringatan Hari Ibu ya, yang sudah dilaksanakan selama beberapa kali. Kita mulai nih dari rangkaian pertama itu ada Grow Talks, di rangkaian kedua kita punya ada Book Review, dan hari ini kita punya ada Cooking Demo Talk Show di sesi yang pertama, dan sesi yang keduanya kita punya ada Financial Parenting, How to Teach Your Kids About Good Money Habit ya. Dan hari ini kita punya chef yang kayaknya udah pada follow belum Instagramnya nih? Follow? Ya, dia terkenal dengan masakannya healthy under 30. Yes, betul? Terus juga tagline-nya, tahu nggak tagline-nya gimana dia biasanya kalau di akhir-akhir video? Gimana? Ingat gak? Kamu mesti coba karena ini enak banget, gila. Nah, itu dia tuh dia ya. Itu tagline dari chef kita. Tapi saya mau bacain dulu sedikit profil dari chef kita ini. Kita mau juga ucapan terima kasih juga nih. Ini adalah acaranya kolaborasi antara Growth Corner, Pertiwi, Subholding Gas, dan juga Pertamina Corporate University. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga sponsor kita adalah Corporate Sekretari dari Pertamina Gas Negara, juga terima kasih. Selain yang hadir di sini, kita juga ada teman-teman yang hadir secara online. Halo teman-teman yang ada di online, selamat bergabung selama 2 jam ke depan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan masukkan ke kolom chat, nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Dan juga yang belum absen untuk yang di online, silakan bisa langsung aja buka linknya, ada di kolom chat, bisa langsung diklik di sana ya. Oke. Profil dari chef kita hari ini. Oh, ada dibacain profil gitu jadi takut. Ada nama lengkap. Kok ada suaranya di sana tuh ya? Ada tanggal lahir. Bener. Ada suaranya di sana. Ternyata ini ya namanya adalah Devi Anastasia, nama lengkapnya. Tapi gak ada jam lahirnya kan? Jangan dong ya. Instagramnya di @devianastasia, TikToknya di @devianastasia, YouTube-nya juga di @devianastasia ya. Lahirnya 7 September, tahunnya dirahasiakan. Jangan nanti buat ini ya. Bener, gak boleh ya. Gak boleh ya. Dan juga aktif di sosial media sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dia itu sekolah masak di Jerman, di Frankfurt. Tepuk tangan untuk chef kita, Devi Anastasia. Kak di sini dulu boleh nggak Kak? Nah, sini Kak. Selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu. Selamat bergabung, selamat datang di lobi Geraha Pegas ini ya, bertemu dengan wanita-wanita cantik di sini. Benar. Yang siap kayaknya dapat tips dan juga trik serta gimana caranya mempersiapkan makanan yang sehat. Karena ini adalah wanita-wanita sibuk ya. Ada yang tinggal di Depok, mana angkat tangannya Depok? Oh ada ya, ada. Yang tinggal di Tangerang. Saya Tangerang ada juga. Tangerang, warga Tangerang. Tangerang. Bogor. Nah, ini tempat tinggalnya jauh-jauh semuanya. Oke. Ke arah sini perlu waktu beberapa jam. Betul. Tapi harus nyiapin juga buat di rumah, buat Betul. anak-anak, buat suami. Ya kan ada ya? yang banyak yang udah menikah soalnya mukanya seumuran. Ya kan? Bener. Berarti awet muda semuanya, tepuk tangan dong. Cakep-cakep. Kita duduk dulu chef sini, Oke, chef. duduk dulu Kita ya. mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi kan ini ceritanya chef ini memang sekolah memasak di Jerman begitu ya. Itu gimana ceritanya bisa ikutan di Master Chef ini, chef? Sebenarnya waktu itu awalnya pandemi ya, jadi kan di sana semuanya tutup tuh. Waktu pandemi semuanya itu di sana jauh lebih tutup dari kita ya. Iya. Kalau di sini kita masih bisa
menikmati keluar-keluar. Nah kalau di sana semuanya tutup. Full lockdown ya? Full lockdown. Dan waktu itu kayak dikasih pilihan nih, oh kamu mau tungguin sampai bisa balik kerja lagi atau mau pulang? Oh gitu. Nah waktu itu sih rencananya pulang sambil nunggu-nunggu karena udah lama juga gak pulang ke Indonesia. Iseng-iseng daftar MasterChef. Yes. Waktu itu MasterChef season aku itu pas banget lagi COVID-nya tuh. Nah pas daftar audisi, masuk keterusan gak balik sampai sekarang. Lupa balik ke Jerman Lupa lagi ya? balik, Lupa ya. balik ke Jerman. Oke, Betul. nah setelah itu kan berarti masuk 10 besar dari MasterChef ya? Betul. Tahun 2019 berarti? 2020, syutingnya 2020, tayangnya 2021. Oke, jadi ya angkatannya tahun 2020. 2020. Nah itu kan begitu selesai dari MasterChef, terus Instagramnya juga aktif begitu ya. Betul. Itu kan menu-menunya banyak banget, apalagi punya khusus, hashtag khusus adalah Betul. healthy under 30 gitu Betul. kan ya. Itu dari mana tuh ide-ide masaknya dari mana nih Chef? Oke, sebenarnya ide masaknya tuh aku coba waktu seperti yang Katisa juga tahu ya, cooking content creator itu kan banyak dan menjamur banget ya. Kalau kita buka di Instagram, di TikTok itu selalu masakan. Mau dari yang murah, mau dari yang mahal. Jadi kita nih gimana caranya supaya berbeda kayak gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman online juga di rumah disuruh sapa-sapa. Iya benar. Ini mungkin yang masih memperhatikan juga. Jadi aku mikir apa ya kira-kira yang paling relevan buat orang-orang Indonesia nih. Iya. Nah terus setelah aku lihat-lihat, sebenarnya kita pekerja di sini atau moms ya tadi working mom atau mungkin ibu yang anaknya 7 gitu ya. Itu gak beda sama sekali sama kita yang merantau. Jadi kalau anak merantau itu kan selalu uangnya terbatas. Ya, betul. Waktunya sedikit karena mesti kerja dari pagi sampai malam. Kangen tanah air pula. Tapi skill masak juga biasanya pas-pasan ya namanya juga waktu aku pertama kali pergi itu umurnya masih 16. Coba bayangin cuman telur Indomie doang kan. Nah jadi skill terbatas tapi maunya makan selalu enak dan harus happy. Jadi aku pikir kira-kira yang paling cocok adalah yaitu menu-menu aku selama di sana. Tadinya nggak ada tuh hashtag healthy under 30. Iya. Tadinya aku cuman masak pokoknya masakan-masakan yang simple yang bisa dimasak di bawah 30 menit. Jadi tadinya itu aku awalnya cuman mau bikin masakan sehat di bawah 30 menit. Iya. Tadinya ya awalnya kan? Tuh ya. Bener. Pas dimasak-masak tiba-tiba ada satu netizen atau followers yang keceplosan. Wah ini mah juga di bawah 30.000. Terus setelah aku pikir-pikir ya udah deh kenapa gak kita bikin aja. Dan memang waktu itu hadiahnya dari hashtag dan tagline-nya sendiri terinspirasi dari Forbes 30 under 30. Jadi memang cocok buat kita-kita yang di bawah 30 tahun. Di bawah 30.000 masaknya 30 menit sebenarnya gitu. Oke, ini jadi buat para moms yang ada di sini ya. Jadi ternyata kita bisa nih mempersiapkan ya bikin masakan yang harganya itu budgetnya di bawah 30.000 dan masaknya itu kurang dari 30 menit. Karena kita tahu kalau pagi-pagi itu kan yang repot pada saat nyiapin makanan sarapan, bener nggak moms? Ya kan? Apalagi kalau kita punya anak 2, yang satu pengennya apa, yang satu pengennya apa, udah macam-macam. Jangan dengarkan. Kita sama ratakan aja ya. Kuncinya ya, jangan pusing, jangan berpikir. Oke, nah itu yang untuk working moms. Tapi kan aku juga sempat lihat beberapa Instagramnya Devi juga nih ya, Chef Devi bilang katanya juga dulu sempet gagal diet tapi sekarang berhasil diet itu juga gara-gara menu-menu di healthy under 30 ini. Betul, jadi sebenarnya walaupun sekarang kita belum terlalu langsing ya, tapi tadinya lebih besar lagi. Jadi aku tuh pernah sampai paling gedenya itu 96 kilo. Dan itu kan kita gak sadar ya, kalau semakin gemuk itu tuh pasti gak sadar cepet gitu. Dan biasanya kalau lagi di masa-masa itu tuh kita takut timbang. Iya benar. Jadi 15 gitu sekalian. Nah jadi aku coba juga karena sebenarnya sih mulai berasa waktu di atas 25 tahun ya. Itu tiba-tiba percaya ataupun tidak ya, anak-anak yang masih di bawah 25 pasti tidak percaya. Tapi di atas 25 tuh tiba-tiba kayak klik. Langsung berubah gitu pikirannya ya. Bisa gitu, dulu soalnya aku juga waktu di bawah 25 itu selalu merasa kayak gak mungkin gak sih. Kalau gue jaga kesehatan pasti gak mungkin. Sehat aja. Pasti. Tapi tiba-tiba di atas 25 tuh entah kenapa kayak
Kayak tidur ada tombolnya gitu, terus kayak punggung sakit-sakit Iya. segala macam. Dan Ada yang sudah merasakan punggungnya sering sakit? Oh, tentu, Pinggangnya sering sakit? tentu kayaknya. Betisnya sering sakit? Kok Benar. kita semua ya begitu ya? Benar, berarti Anda memasuki fase hampir 30. Ya, atau mungkin sudah lebih. Nah, Oke, terus akhirnya aku coba nih gimana kita ngakalin, kurangin lah itu minyak segala macam. Dan kalau menurut aku memang yang paling gampang buat dikurangin dan kelihatan mata itu adalah minyak, tepung dan gula. Oke. Itu selalu ya. Nah, aku jadi si Healthy Under 30 ini punya identiknya tuh juga kita tuh no tepung, no gula, tidak ada minyak juga. Oke, Gitu. jadi kalau memang yang sudah memperhatikan menu-menu hidangan yang ada di Instagramnya Chef Devi ini, jadi memang healthy under 30 itu bisa bikin tekwan gak pakai tepung, Betul. ya, Tekwan agak nggak di bawah 30.000 Iya, tapi iya. nggak apa-apa. Terus juga ada apa? Seporsi. Bola-bola daging juga nggak Bola-bola pakai daging, tepung. Nah itu ya betul. pokoknya hari ini juga kita mau diajarin sama Chef Devi bagaimana caranya kita bisa bikin masakan ya Betul. yang sehat. Kalau bisa itu satu menu ini bikinnya nggak lebih dari 30 menit Nggak begitu lebih ya. dari 30 Hari ini kita punya berapa menu Chef? Hari ini kita punya 3, kita bikin dalam waktu 1 jam. Wih mantap, Berarti 3 nggak sampai menu. ya. Tapi ya 3-3-nya nggak main course, pokoknya kita sesuaikan. Yes. Dan aku juga pengen kasih coba nih yang duduk-duduk di sini. Oh, boleh Karena ikutan? dari followersku banyak banget yang suka nanya aku kan sering banget bikin jus. Iya. Rasa jusnya kayak gimana? Nah ini sudah aku bawakan. Mau cobain nanti Ya. jus bikinannya Chef Devi? Yeay. Yang mau mana yang mau? Sabar dulu ya, belum Betul. dibikin, belum. Benar. Oh, mau juga, ya. Mau kan? Sabar ya. Soalnya katanya banyak yang gak keminum, bau dan segala macam. Kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita nih ya, ada bau-bau sayuran tuh bau langu, suka nggak ketelan, bener nggak sih, Moms? Ya nggak mau Iya ya. kan? Iya suka nggak ketelan. Nanti kita buktikan apakah bikinannya Chef Devi ini bisa Betul. ketelan atau enggak gitu ya, ada Betul. bau-baunya atau enggak ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita nggak mau lama-lama Chef, langsung aja sambil ya. ya? Kita sambil Oke. bikin yuk. Tepuk tangan dong buat Chef Pokoknya Devi masih bisa yuk. sambil, nyandung kan. Sudah Masih pakai bisa. apronnya juga nih ya Sudah. Chef. Menu yang pertama kita mau diajarin bikin. Kalau mau sambil tanya boleh ya. Nanti ada hadiah dari tim kita juga. Pokoknya Silakan. kita nyambil ngobrol-ngobrol supaya waktunya juga cukup. Maaf ya teman-teman semua, ini kan agak ini ya. Ya ini terbatas ya kitchen kita ya. Jadi kita Aku expected bantuin. dia akan gubrak-gubrak. Nah, Oke. jadi yang pertama, nah ini sebenarnya tipsnya mungkin lebih cocok buat kalau sesekali. Mana tahu yang di rumah sesekali pengen bikin sesuatu yang cepat gitu ya, tapi spesial ya, nggak tumis-tumis doang. Hari ini aku bawain khusus untuk di sini kita cuma bisa pakai oven. Oke. Jadi akan masukkan semua ke dalam. Nah, itu di sini ada kentang yang aku udah iris tipis-tipis. Yang Ya. ini dulu ya, nanti sambil dipanggang kita masak yang lain. Diiris tipis-tipis. Nah, ini kita mau susun. Ya, ada yang namanya Wadah. tempat kaca ya. Nah, kita mau susun. Cepet ini kita bergerak, tenang. Nih ya. Ini Nah. pokoknya sambil masak ini mama-mama bisa sambil beres-beresin, ngurusin anak yang mau sekolah, bisa Betul, ini ya. Bisa. Oke, Masuk diiris oven tipis-tipis. tinggal, betul. Oke. Pokoknya kalau misalnya dirasa ribet, pokoknya selalu harus diakalin sendiri ya. Ini namanya menunya yang pertama apa ini, Chef? Ini namanya potato gratang. Nah, kerennya sebenarnya gitu, tapi kan ini sebenarnya ya kentang diparut-parut, terus nanti kita kasih krim, terus kita kasih daging sapi juga. Pokoknya ini kalau anak-anak pasti suka ya, karena kan gurih-gurih gitu ya, terus lembut-lembut, jadi anak-anak pasti suka. Nah ini kita tata dulu. Disusun dulu ya. Disusun dulu. Potongnya tipis-tipis Tipis-tipis, kentangnya. Bener, gak usah pakai alat apa-apa, pakai pisau bisa. Iya. Kalau punya alat boleh. Mau diganti nasi atau mau diganti kalau ibu-ibu tuh biasa pasta. Nah ini kita sesuaikan ya, kalau ini kan buat ibu-ibu kan tidak makan sendiri. Iya. Jadi kalau anak-anak kecil itu jangan kita dietin lah ya. Jangan. Karena mereka masih masa pertumbuhan. Betul. Kalau misalnya kita sudah berhenti bertumbuh, giganya sudah berhenti kan. Harus bisa Tahu jaga-jaga. diri, Betul. betul. Chef. Ya. Ini kira-kira takarannya untuk kentangnya berapa kilo, Chef? Ini untuk kentangnya kira-kira 7 lah ya. 7 Tujuh bunder ya. Kentang Indonesia ya, jangan yang raksasa gitu ya. Ini kentang apa? Kentang dieng kali ya. Kentang dia yang Pokoknya- kecil-kecil tuh Betul, ya. pokoknya- Tapi bukan buat kentang rendang juga bukan ya, beda ya. Capek. Capek motonginnya kalau kentang rendang, jangan Jatuhnya ya. capek. Nah Yes, ini yes. kita
nanti tata berlapis. Jadi sebenarnya ini mau seperti lasanya. Oh. Tapi kalau lasanya kan ya pasta melulu ya, tepung melulu tadi kita coba, kita pikirin gimana kita kurangin. Nah tepungnya itu, jadi kalau ibu-ibu mau bikin lasanya buat anaknya, tapi anaknya mungkin ada... kalau anak-anak zaman sekarang itu lumayan banyak penyakit ya. Apa segala macam dari mulai eczema sampai mulai Alergi yang paling banyak alergi, betul. Oke. Alergi. Oke, ini untuk daging apa namanya? Untuk kentangnya kurang lebih ada 7 bunder ya, 7 bunder nanti kita kentang, masukin. dicuci, dipotong-potong, terus Betul. ilangin dulu getahnya Betul. ya, baru disusun di tempat kaca. Nah, untuk dagingnya kira-kira berapa ukurannya, Chef? Kalau daging aku pakai buat topping-topping aja. Berarti kalau daging merah mungkin sekitar 100 sampai 200 gram aja cukup. 100 sampai 200 gram. Kalau belinya 1 kilo atau setengah kilo, sisanya bisa dipakai lagi buat besoknya ya, Betul. buat makanan yang lainnya. Ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau tanya nih, yang di online ataupun yang ada di offline. Kita punya ada souvenir juga yang akan kita berikan. Bener. Nanya yang gak relevan juga boleh. Ya? Boleh. Jadi ini apa namanya? Kita masukin cooking cream Yap. ya. Terus kita juga mau masukin ini ada bawang bombay. Di dalam cooking creamnya nih, satu mangkok itu Bawang bombay. sudah dicincang. Sudah dicincang ya. Terus aku mau masukin juga di sini. Aku pakai 2 macam. Nah ini nanti ibu-ibu yang di rumah, yang di online juga ya boleh pilih. Kalau anaknya susah makan daging sapi bau amis atau kayak gimana, Ya. boleh nanti mau pakai ham juga boleh ya. Di sini semua aku pakai halal ya, Ya. tenang. Saja sudah kupersiapkan. Kalau diganti ayam boleh nggak, Chef? Boleh banget, tapi kalau ayam ini kalau pakai oven mesti hati-hati ya. Mesti Jadi matang mungkin banget ya? Mesti dioseng dulu karena kalau misalnya pakai oven itu takutnya nggak matang. Oh, Kalau oke. ayam agak nggak Harus boleh matang ya. sekali ya. Betul, agak nggak boleh nggak matang. Nah ini pokoknya sausnya ini semua kita campur jadi satu ya. Krim, si daun bawang, si daging. Nah ini ada ham juga. Smoked beef campur ini. aja jadi satu. Jadi pokoknya konsepnya kalau misalnya balik lagi ya. Konsepnya kan anak rantau yang tidak tahu cara masak. Cemplung aja semuanya. Yang penting enak dan tidak ada kontaminasi ya. Oke, cooking creamnya nggak usah diapa-apain, taruh aja di situ semua. Bawang bombaynya nggak perlu ditumis-tumis, nggak perlu, cemplungin aja. Cemplungin Daging juga aja. cemplungin aja. Betul. Terus juga smoke beefnya juga cemplungin aja tuh ya. Betul. Nah ini aku bawa juga ada keju parmesan. Pokoknya keju-keju semuanya boleh. Boleh. Anak-anak ya kalau kita kurangin. Nah ya. Udah ada yang nanya? Belum? Ada yang nanya? Oke, sebentar. Boleh pinjam mic-nya? Sudah ada yang bertanya di sebelah sana? Tim, boleh? Mungkin- Sebutkan namanya siapa Betul. dan dari mana kakak. Kita kasih hadiah nanti kak. Jangan sampai saya tanya angka kolesterolnya gimana, kapan terakhir check up di sana. Pertanyaan silakan. Nah itu Langsung dia. Ada yang ini. Nah ini kita masukin garam ya. Halo, selamat pagi, Chef. Pagi. Ya, aku Selfie. Aku mau tanya, Chef. Ini kan ceritanya nih menu buat anak-anak rantau lah gitu ya. Betul. Biasanya anak rantau nggak punya oven. Itu nggak kalinya gimana? Pakai apa nih? Saya merantaunya agak di Jerman, tapi tenang. Saya punya. Maaf, Gaya. Aduh. Rantaunya dari Solo. nih. Aduh. Oke. Nggak ada oven. Oke. Saya akan. Kita di Meruya gimana nih yang anak rantaunya nih? Tapi saya setuju dengan pertanyaan, tapi saya punya jawabannya. Oke. Gimana? Semuanya ini hanya perpikiran mindset. Permainan mindset ya. Jadi oven ini zaman sekarang kan udah banyak ya bentuknya. Ada yang dalam berbentuk air fryer dan macam-macam. Dan harganya itu sekarang udah affordable banget. Jadi memang harus dibuka toko oranye, toko hijaunya semuanya. Bervariasi ya itu harganya. Benar, dari ujung ke ujung itu harus di scroll, ya kan? Habis itu dilihat nih, oh ada yang harganya 800.000, 700.000. Dan menurutku zaman sekarang inilah the real investasi. Kita ngomongin tentang instrumen keuangan nanti udah ada lah ya, Iya. pakarnya di sini. Tapi investasi menurutku saat ini yang paling kita bisa buat umur-umur segini nih, apalagi kita udah polusi, udah jompo dan segala macam. Memang harus banget punya at least satu. Jadi kalau menurut aku boleh tuh beli yang kombinasi juga sama air fryer. Kenapa? Iya. Supaya nugget-nugget kita, sosis-sosis kita kan kalau anak kos, sesehat-sehatnya sesekali pasti beli tuh yang kayak gitu Yang ya. gampang tinggal masukin aja ya. Betul. Jadi tidak ada alasannya kakak, sisihkan gajimu 800.000 sebulan, kau belilah itu air fryer. Ya kan? Semuanya itu hanya mindset. Gak ya. apa-apa, ngekosnya di Meruya gak apa-apa. Ya kan yang penting punya. Nih kita Terima kasih hadiah. kasih, Chef. Terima kasih. Karena kalau kita
selalu ada alasan untuk beli nanti. Tapi kalau baju kita kan tidak nanti, betul? Nah, baju dan lain-lain itu selalu terutama. Tapi kalau alat masak tuh seakan-akan nggak penting ya. Oke. Jadi harus Jadi selain kompor kayaknya yang wajib kita punya tuh air fryer kali ya zaman sekarang. Kalau anak kos sekarang udah nggak butuh kompor. Gak usah kompor, gitu. gak usah Yes. kompor, air fryer aja. One go semua ya, air fryer, betul. Oke, terima kasih Chef. Terima kasih banyak. Ya, kita Ini tadi garam sudah masuk, lada sudah garam. masuk ya? Masuk sudah lada. Sudah garam. tinggal kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Nah, nanti kita rata-ratain ya. Ya. Gitu jadi ya. Karena aku juga dulu sulit menjawab pertanyaan ini ya. Untuk anak kos katanya gimana nih katanya. Tapi kan anakku sekarang kan Gen Z ya, jadi Betul. udah tahu lah pasti barang-barang yang kekinian. Nah, soalnya oke, kalau misalnya wattnya gede katanya banyak yang wattnya kecil juga. Iya, iya, Cuma iya, kalau iya. namanya wattnya kecil ya harus lebih sabar. Udah pasti ya. Dan juga pasti ukurannya juga kan lebih kecil ya. Betul. Nah, ini udah jadi krim kayak gini. Sekarang nanti kita bisa oles. Oke. Oles tipis-tipis. Ya. Kita olesin, jadi bisa jadi berapa lapis nih Chef? Bisa jadi kira-kira ya nanti kita 5 sampai 6 lapis lah ya. 5 sampai 6 lapis, Kalau oke. misalnya nanti dirasa agak kurang, oh demennya kentangnya tebel, boleh ditambahin. Ini kalau yang di sini sih bisa nyobain, kasihan yang di online ya, cuma ke bagian gambarnya doang Kasihan, nanti. betul. Maaf ya teman-teman yang di online ya. Betul, kasihan. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya memang suka linglung orangnya. Oke. Pelan-pelan aja Chef, waktu kita panjang Chef. Bener. Nah, kira-kira gitu. Soalnya aku juga ngerti, kayak kalau anak-anak kos ini pasti strugglingnya lebih banyak lah ya. Karena kan selain mungkin di kos-kosan kecil, atau selain gak punya waktu banyak, that's why air fryer ini menurutku udah paling bener. Karena bisa kita tinggal mandi, dia mandi Iya. sendiri dan segala macam. Nah, ini kita nggak usah terlalu rata, nggak apa-apa, karena nanti dia akan mencair dengan sendirinya. Oke, nah Chef kan juga bilang bahwa Chef ini adalah cooking storyteller. Nah Betul. itu maksudnya gimana tuh Chef? Nah, biasanya di balik masakan-masakanku ini, tidak dengan masakan yang ini ya, tapi Iya, kalau iya, iya. biasanya aku masak di Yang ada di sosial media? konten, bener, aku tuh selalu punya cerita-cerita di baliknya. Oh. Betul, itu juga sih yang ngebedain supaya yang nonton kan betah ya. Iya, iya, benar, Kalau kita benar, cuma benar. bahas-bahas resep melulu nanti yang nonton gak betah. Jadi supaya yang nonton juga betah, aku biasa combine dengan cerita-cerita. Contohnya kalau aku punya memori, misalnya kita lagi mau bikin sayur asem nih gitu Iya, ya. iya. Itu aku coba gabungin, oh gue punya memori apa ya waktu bikin sayur asem. Mm-mm. Atau sebenarnya cerita-cerita simple aja yang mungkin bisa relate. Oh waktu kecil tuh pertama kali kita makan sayur asem itu biasanya nggak doyan. Iya. Kalau anak-anak sekarang paling doyan. Ah. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada cerita-cerita kayak gitu di baliknya. Terus juga ada nih ya satu menu yang aku suka bikin di rumah juga nih bikinannya Chef itu yang apa namanya bihun kuah ya. Bihun yang kuah. bihun kuah itu yang katanya itu bisa salah satu makanan yang bisa membantu menurunkan berat badannya Betul. Chef Devi. Emang iya itu ya? Kenapa? Nah, Kenapa ini begitu? salah satu tips juga. Walaupun kelihatannya nggak beda jauh ya, walaupun kelihatannya nggak beda jauh, tapi kalau misalnya kita pergi ke tempat makan nih, Iya. misalnya ada bakmi, ada kue Kue tiaw, tiaw, ada bihun. Heeh. Di antara ketiga itu kita boleh pilih yang paling rendah kalori, which is si bihun. Oh. Jadi kalau misalnya makan bakso, kepengen banget nih ada, kalau makan bakso kan nggak pas ya kalau nggak ada mie-nya gitu Iya ya. betul. Bihun aja. Jadi bihun itu kalorinya setengah banget. Jadi lumayan kan, misalnya satu piring bakso, Iya. kalorinya bisa 500 sampai 600 kalori, tergantung bakso apa. Kalau bakso granat, bakso telur bebek itu beda lagi semuanya. Nah, tapi dengan kita ganti mie kuningnya itu ke bihun, Iya. kita bisa cut sampai 100 kalori, lumayan banget kan? Oh gitu. Gitu. Tuh ya jadi tipsnya nih, satu tips dari Chef Devi. Kalau seandainya memang hobi banget makan mie-mian itu nggak apa-apa banget. Tapi mie-nya diganti sama yang rendah kalori. Kalau shirataki kan emang agak pricey ya harganya ya. Pricey dan gak begitu enak juga. Betul, sih. kita ganti pakai bihun aja Mams. Itu lebih enak dan harganya juga lebih affordable. Dan itu tadi ya, karena kalorinya rendah bisa membantu kita untuk bisa mengurangi berat badan. Tapi kalau makannya sepiring gede sih sama juga bohong Sama ya. juga bohong, betul. Sama juga bohong. Aku rasa kalau itu kita udah pasti sama-sama tahu lah Sama-sama ya. tahu, betul. Jadi jangan dilebih-lebihkan porsi makannya. Cuma Oke. memang yang aku pelajarin banget kalau aku sendiri, kalau seharian itu buat ngontrol porsi makan itu tergantung sama yang aku masukin pagi. Iya. Kalau pagi-pagi aku udah ngemilih donat, biasa seharian aku lapar. Oh gitu. Jadi insulin kita itu udah naik gitu. Beda juga kalau pagi aku cuma minum kopi hitam, americano, Ya. sama minum kopi susu. Itu seharian juga beda efeknya.
Jadi Kalau sebeda kopi itu. susu sama americano mana yang bikin cepat lapar? Sudah pasti kopi susu. Oh Apalagi gitu. kalau tambah gula ya kan. Ya kita di sini hobi banget lagi minum kopi susu gimana ya? Gimana Umpetin dulu ya? botolnya, umpetin dulu botolnya. Gitu, jadi itu sih menurut aku yang bikin bener-bener beda banget ya. Apa Iya, yang iya, kita iya. masukin paling pagi itu ngaruh. Jadi keputusan kecil di pagi hari itu ternyata ngaruh banget buat kita bener-bener beda seharian. Tapi kan rata-rata orang Indonesia sarapannya kan berat banget nih chef, ya kan? Bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, ketoprak, mie ayam. Nah itu cara ganti habitnya gimana nih gitu? Menurut aku itu semua masih oke selagi nggak benar-benar yang bentuknya gula dan donat dan segala macam. Dan mungkin kalau misalnya kita nasi uduk, boleh lebih banyak lauknya dibandingkan nasinya gitu ya. Oke. Jadi kita boleh nanti di setiap layernya, kalau bosan-bosan boleh dimasukin sedikit keju gitu ya. Ini jenisnya keju apa nih Ini chef? kejunya campur, ada yang cheddar sama mozzarella. Jadi ada yang Biar ada warnanya- melting-meltingnya ya. Betul, sudah pasti. Nanti coba. Ih, enak banget ini. Nah, sedikit-sedikit nanti di atasnya baru kita kasih yang banyak gitu. Gitu ya. Cheddar sama keju moza ya berarti ini ya. Nah, tumpuk lagi. Kita Pokoknya lapis lagi. benar, adanya apa aja di rumah. Mau ditumpuk ayam. Tapi kalau udang jangan campur sama daging sapi lah ya. Nanti terkontaminasi. Iya betul. Betul, seperti ini. Nah ini Oke. yang di rumah mungkin udah cuman capek ngeliatin ini nyusun ya. Habis itu nggak bisa dapat juga nggak apa-apa. Nanti mungkin nextnya boleh datang ke sini ya. Gantian ya. Betul. Ini makin lama makin ramai. Mungkin ada Makin yang mau tanya rame. lagi. Ada lagi yang mau tanya, ada lagi yang mau tanya. Oh sebelah sini. Silakan mic-nya boleh minta tolong. Sebutkan udah. namanya siapa dan dari mana kakak? Halo, dari mana itu kakak? Hai kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Chef Devi dan Mbak Tisa. Oh sama-sama Devi nih. Oh sama-sama Devi. Nama saya Sonia, Iya. saya dari PGN Gagas. Saya tuh pernah ngeliat TikToknya Chef Devi yang ngomong bahwa Chef Devi ini salah satu pengidap autoimun juga. Betul. Nah kebetulan juga saya juga gitu dan dilarang untuk makan gluten sama juga dairy. Betul. Ya kan. Nah gimana caranya kita mensubstitusi itu? Kan gluten itu enak banget sih sebenarnya kan kalau makan gluten Emang ya. kan susu-susuan, keju-keju itu kan enak banget ya. Nah, gimana caranya kita mensubstitusi gitu? Karena setahu aku kan yang pernah aku alami itu ketika aku ganti jadi tepung gluten yang gluten free itu tuh sebenarnya nggak enak banget Nggak gitu. enak Ya, sama yang kedua gimana sih kita substitusi dairy gitu? Oke, dari pengalamannya Chef Devi nih ya, Thank you. karena ternyata kan memang autoimun ini sudah mulai banyak nih ya yang Benar. kena gitu, yang mungkin apa namanya dari satu orang kasusnya udah mulai banyak nih gitu. Betul. Gimana caranya menghindari atau mensubstitusi atau mengganti ya Oke. keju-kejuan, Betul. susu-susuan yang memang rasanya tuh enak banget itu, makanan juga jadi lebih creamy gitu ya, diganti pakai apa supaya rasanya mendekati chef. Oke, kalau ini semua selalu punya pendapat beda-beda ya. Ya. Dan kalau kita pergi ke dokter manapun kakaknya pergi, setiap dokter pun selalu beda-beda gitu ya. Nah, kalau aku selalu ngatasinnya kayak gini, daripada kita diganti dan stressful banget gitu ya, kalau autoimun paling tidak boleh adalah Stres. jadi jangan sampai stres kita ini yang dominan. Jadi daripada kita pusing ganti, pikirin tepung ini jadi makan waktu banyak, lebih mahal juga. Lebih baik daripada tidak makan sama sekali tapi dikurangin frekuensinya. Iya. Kalau bisa, namanya kita udah autoimun ini mau gak mau gitu ya. Kalau misalnya yang tadinya bisa makan mie gitu ya, gluten seminggu bisa 5 kali, kita bikin turun dulu frekuensinya 3 kali. Nanti kalau misalnya udah terbiasa nggak begitu pengen diturunin lagi. Tapi seandainya kepengen banget substitusi, itu kita bisa banget kalau misalnya tepung, contoh ya, tepung aku rasa karena tepung ini gini, setiap tepung itu pemakaiannya beda-beda. Tepung tapioka, tepung maizena, Tepung terigu. almond, terigu itu akan beda semua. Jadi menurut aku ini tidak akan bisa disubstitusi kalau menurut aku ya. Jadi dikurangin atau enggak tadi mie kita gimana kalau misalnya coba lebih menyukai bihun atau kue tiaw karena kue tiaw itu kan tepung beras ya jadi nggak gluten misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya gula itu udah mau nggak mau itu Harus dipangkas ya. pangkas. Masih banyak perdebatan tentang stevia Iya. tapi tetap stevia pasti lebih bagus. Jadi stevia tetes mungkin kalau kopinya
nggak bisa banget nih chef misalnya nggak ada gula gitu ya, atau mulutnya belum kebiasa kalau Atau nggak ada kayak manis. tersugesti kan, kayaknya kalau nggak ada manis tuh kayak nggak ada tenaga gitu Betul, ya. katanya gitu. Mm-mm. Nah, boleh banget stevia ya. Stevia udah banyak Stevia banget sekarang. harus punya di tas. Oke, nah untuk kejunya diganti pakai apa? Keju. Ada nggak sih keju yang memang untuk apa namanya yang gluten free ini? Sebenarnya ada, tapi mungkin nggak common ya kalau di kita, dan mungkin harganya bisa kayak 4-5 kali lipat Dibanding Dan- harga keju biasa? Betul, dan rasanya pun Oh. menurut aku juga nggak yang mirip banget gitu. Jadi kalau bisa ya udahlah dirasakan Kurangin aja ya, saja. dikurangin aja. Kalau misalkan biasanya kita makan pasta-pastaan itu yang krimi-krimi seminggu Benar. bisa 5 kali, kita tahan jadi seminggu sekali, Betul, ya kan ya? seminggu Atau sekali. 2 minggu sekali begitu kan? Selain bisa mengurangi gejala autoimun, mengurangi juga keluaran dompet kita ya. By the way, jadi orang sakit itu irit sebenarnya. Ih. Kenapa mesti Terima kamu, mahal ya? terima kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Tapi memang gitu, zaman sekarang anak-anak semuanya autoimun ya, eczema ya. Dulu kita nggak ada sih kayak gitu. Tapi Chef, kita cek dulu ya, sudah ada pertanyaan Boleh. belum nih yang dari online nih ya. Oke, pertanyaannya dari online sudah ada ini. Oh, chef, chef favorit aku buat anak kos, resepnya praktis tapi tetap enak dan sehat. Semoga Chef Devi keluarin kumpulan resepnya. Ada rencana nggak bikin buku resepnya yang healthy under 30 ini, Chef? ada ya, tapi kita tunggu dulu ya supaya waktu jadi gimana caranya jual di bawah 30.000. Nanti makanan sehat di bawah 30.000 bukunya harganya 200.000. Oh iya, ya, jangan ya. Nah, Bener. jangan ya. Oh jadi sekarang memang lagi digodok nih ya. Lagi digodok. Saya paling pusing gimana cara jual 30.000 ya. Oke, karena memang judulnya adalah Healthy Under 30, makanan sehat di bawah 30.000 dan masaknya kurang dari 30 menit, tapi gimana juga cara jualnya kurang dari 30.000 begitu ya, Iya. Chef ya? Nanti kalau bukunya 200.000 bingung. Bingung. Oke, Gimana? pertanyaan lain yang dari online saya cek dulu, Chef, sebentar. Yes. Oke, Chef yang murah senyum dan baik hati ini dari Yani nih ya. Coba mana senyumnya, Chef? Nah, Itu agak maksa ya. itu agak maksa ya. Bener. Tolong info dong, Chef, makanan apa yang praktis buat anak-anak yang picky eater, yang bisa tahan lama dikonsumsi, estimasi dibuat jam 5 pagi, tapi baru bisa dikonsumsi jam 9 karena waktu istirahat anak-anak tuh sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Oke. Tolong boleh dikasih sedikit aja tuh apa namanya resep-resepnya tuh apa aja. Nah ini Oke. buat kita juga penting nih ya. Ini karena memang kan mama-mama ini apalagi yang tadi tuh rumahnya di Bogor, Tangerang, Bener, Bekasi, Depok. Yes. Harus berangkat abis sholat subuh langsung jalan gitu Yes, kan ya. yes, yes. Bikin makanan dari jam 5 pagi. Tapi anak-anak kan gak mungkin makan sarapan jam 5 pagi ya, Chef. Betul. Ditaruh di bekelnya baru bisa dimakan jam 9, itu yang awet, yang bisa dimakan sampai jam 9 itu apa itu? Hah? Oh di bawah mangkok. Saya jadikan ini tatakan terus saya lupa. Maaf ya. Aduh, jadi ketahuan umur enggak lah. Apa? Oke, nah sebenarnya ini aku juga percaya kalau jangan kita paksain bangun setiap pagi jam 5. Kenapa? Ya. Nanti tantrum mamanya ya. Mama-mama kalau kurang tidur pasti tantrum kan, karena Ya. saya juga. Jadi lebih baik di resep-resep aku itu, terutama di Instagram aku banyak banget bikin sosis sehat, nugget sehat. Anak-anak udah pasti suka. Ya. Jadi menurutku, apalagi yang mungkin newborn ya nanti ya ini juga, anak-anak itu kalau misalnya dari kecil kita udah biasain lidahnya buat nggak picky, dia nggak akan picky. Ya. Tapi let's say udah terlanjur picky ya, biasa kalau udah picky itu karena udah pernah kena yang enak-enak, jadinya susah ya. Rasanya udah macam-macam ya. Betul. Nah, jadi mungkin bisa bikin yang aku sering banget itu bikin ya, ada sosis tanpa Nugget. tepung, nugget. Ini kan tinggal frozen. Awet juga tuh kalau misalnya pagi misalnya goreng masuk air fryer, tambahin nasi ya kan, pergi bekal itu Aman ya? sampai siang pasti aman ya. Nah ini si sosis apa namanya, aku sering banget bikin sosis dan nugget tanpa tepung ini, itu benar-benar cuman pure paha ayam yang digiling, pakai balik lagi ya kalau anak-anak tadi misalnya mau pakai parmesan atau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Udah kayak gitu doang. Jadi sebenarnya anak kita itu lagi makan ayam Oh. sehat ya kan, tapi kan jadi sebenarnya ini permainan bentuk. Iya. Anak-anak itu kalau ngelihat bentuknya udah alot, ngeri kayak sapi gitu ya pasti nggak mau. Tapi giliran sosis kan sapi juga. Iya. Jadi sebenarnya ini kan permainan bentuk. Jadi giling aja semuanya. Kalau misalnya males giling, pokoknya beli aja yang udah cincang, campur, gak usah pakai tepung karena daging ayam dan daging sapi itu lengket. Oh jadi gampang dicetaknya gampang Gak mungkin ya? kalau direbus itu buyar. Oh. Jadi pasti lengket jadi satu.
dibikin bakso. Nggak perlu perekat tepung itu nggak perlu ya? Nggak perlu, putih telur aja palingnya. Kayak bakso kayak gitu yang aku bikin, yang Iya. itu tadi bisa di frozen. Sekali bikin mau 5 kilo, mau jadi 100 biji, habis itu besok paginya, pagi-pagi tinggal dicemplung, tinggal di air fryer. Jadi yang pasti ibu-ibu di sini save waktu. Iya. Kalau bisa, kalau punya waktu lebih, bisa bangun lebih pagi, bikinin sayur. Enggak. Tapi kan proteinnya udah ada tuh dari Iya. kulkas kayak gitu. Oke. Nanti bisa diganti seminggu sekali, atau kalau misalnya udah bosen banget ya udah tinggal tambahin apa? Campurin jamur atau campurin keju, jadi rasanya agak beda. Tapi kan sebenarnya anak-anak nugget lagi, sosis lagi. Nggak jadi masalah, senengnya Nggak jadi maunya itu. masalah sebenarnya. Oke, kalau mau tahu nanti resep lengkapnya itu ada di Instagramnya Chef Devi ya. Betul. Untuk lengkapnya bagaimana cara bikin sosis sehat, nugget sehat, bakso sehat itu ada di situ. Silakan bisa dicek. Tapi yang pasti itu bisa ditaruh di freezer tahan lama ya Chef ya. Betul, Berapa lama tuh biasanya tuh? Kalau freezernya tidak kebanyakan barang, mungkin bisa 1-2 bulan fresh. Oh bisa 1-2 bulan tuh Mams tuh. Yes. Jadi bisa langsung disimpan. Jadi kalau pagi-pagi bawain anak bekal digorengin aja dulu, tambahin nasi, rebusin wortel atau brokoli gitu ya. Betul. Itu bisa Nah. dimakan nanti jam 9 pagi pada saat mereka istirahat, aman banget. Nah ini yang layer kedua, aku Ya. cuman layerin pakai ham aja, supaya nanti di setiap ini teksturnya beda. Oh, Habis oke. ini kita boleh nih tinggal kita masukin ke oven ya, terus nanti kita topping dulu atasnya pakai keju, jadi nanti pas ini semuanya seperti lasanya, tapi ovennya mesti sabar ya, makanya nanti kita sambil ngejus. Sambil bikin yang lain ya sambil bikin yang Chef. lain, betul. Oke, nah itu kan untuk menu-menu sehat di Instagram sosial medianya Chef Devi itu banyak banget Chef. Benar. Saya mau tanya tadi ide-idenya tuh dari mana tuh Chef? Oke, Bikin akhirnya kan kadang-kadang kan kalau kita bikin menunya pasta lagi, Ya. terus juga mungkin tumisan lagi, ya kan, goreng lagi, tapi bahannya itu aja kan juga bosen nih Betul. gitu ya. Nah Chef Devi tuh dapat ide dari mana akhirnya bikin yang lain gitu. Yang pasti kita harus sama ya, pekerjaan apapun pasti harus banyak belajar, banyak baca. Kita pastinya akan terus cari tren atau sayur apa nih yang lagi musim di pasar misalnya ya. Atau barang apa lagi yang murah itu harus selalu cari. Nanti lama-lama pasti kayak kalau dari aku sendiri, aku biasanya pasti ketemu tuh contoh. Biasa kita kalau bikin tempe itu kan cuma digoreng atau Kecapin. dikecapin gitu ya. Terus udah kayak gitu kemarin kepikiran tuh, oh kalau tempenya ditumis sama kangkung tapi dihancur-hancurin kan enak kayak gitu ya. Nah itu dicoba dulu, iya, kalau iya. enak upload gitu. Pokoknya jadi mix and match aja. Jadi terus sama kayak ini aku lagi mau coba bikin sayur asem, kan biasa kita sayur asem aja. Iya. Kalau di Filipina itu orang makan sayur asem pakai daging. Nah ini aku lagi mau coba testing kira-kira tuh kalau sayur asem dimasukin dada ayam enak apa enggak gitu ya. Oh, Tapi oke. nanti itu mesti cek dulu. Mesti kita coba dulu. Untuk trial and errornya itu berapa lama nih Chef, butuh waktu berapa kali bikin sampai akhirnya nemuin resep yang ini udah oke banget nih bisa diupload supaya nanti yang nonton atau netizen yang lihat itu bisa mengikuti resepnya Chef. Oke, biasa sih kalau aku nggak lama ya. Jadi pokoknya kalau misalnya sekali masak, wah ini kayaknya nggak make sense nih, nggak enak. Aku juga nggak lanjutin. Nggak bakalan diupload ya. Nggak bakal aku lanjutin juga. Tapi kalau misalnya kayak masih bisa, masih oke, aku akan coba lagi kayak gitu. Misalnya kalau yang susah itu tuh biasa kalau coba kue yang nggak pakai tepung, kue yang nggak pakai itu sulit. Nah itu banyak tuh biasa pakai oat gitu kan. Terus pakai pisang biar Iya. manis. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Boleh. Boleh dibantu. Yang sebelah sini nih. Sebentar. Mic-nya. Ya. Di depan saya persis nih dia. Nah, Mana silakan. yang bertanya? Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Silakan. Halo pagi, Halo, Chef. pagi. Saya follower Chef Devi. Aduh, thank you banget. Pagi, saya Nopri dari Pega Solution. Yes. Saya mau nanya, tadi Chef sempat bilang daging sapi tidak boleh dicampur dengan udang. Ya. Iya, itu kenapa Chef? Terus satu lagi mungkin, Yes. mungkin kasih tahu ke kita nih daging sapi itu cocoknya dimasak dengan apa sih gitu? Pengolahannya ya? Pengolahannya cocoknya dengan apa? Itu aja Chef. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan Chef. Kenapa daging sapi tidak boleh dicampur dengan udang? Sedangkan kalau kita tahu kalau ayam sama udang tuh cocok banget ya, bikin somai lah, bikin bakso lah dan segala macam. Kenapa si sapi ini nggak boleh ditemenin sama si udang? Kenapa dia musuhan? Sebenarnya kalau dulu aku belajarnya begitu diajarinnya, kalau sapi itu nggak boleh dicampur sama udang karena bisa adanya persilangan
kontaminasi. Tapi yang ada yang lebih ngerinya lagi Bu, kolesterol. Ternyata itu masalahnya guys. Ngeri kali Itu masalahnya Udah daging sapi, guys. dikasih lagi udang, jangan Iya, ya kan? iya. Jangan, galau, canda. Tapi memang itu juga benar, tapi memang ada yang benar namanya perkontaminasian silang itu benar. Jadi jangan sampai kita menimbulkan banyak penyakit, Iya. apalagi kalau dari pasar gitu ya, itu bisa menimbulkan banyak penyakit juga kalau misalnya kita gabungin. Kenapa? Karena memang ada itu Bu, entah itu kromosom apa yang dimiliki dua hewan itu, sama ini juga penting. Banyak orang kalau misalnya dari pasar, katanya sapinya dicuci. Oh. Nah banyak yang nyuci sapi. Sebenarnya yang saya tahu harusnya tidak perlu dicuci ya. Sapi ini nggak perlu dicuci, kalau udang masih boleh dicuci, ayam boleh dicuci tapi jangan pakai sabun. Jangan pakai sabun. Soalnya ada, tapi ya itu bisa kontaminasi ya Bu. Tapi memang kenapa aku ngomong kayak gini, ini ada case juga kalau di negara kita ini kan apa namanya, sebenarnya kita punya barang-barang itu fresh gitu ya. Tapi mungkin kalau dari beberapa tingkatan mungkin kita juga bukan yang paling fresh. Mungkin ada di beberapa negara yang fresh banget gitu ya. Mungkin seperti Jepang mungkin itu bebas deh mereka ya. Tapi kalau di kita sendiri memang disarankannya tidak. Karena takutnya ada kontaminasi-kontaminasi yang tidak kita inginkan. Jadinya itu tuh anak-anak kecil zaman sekarang ya ada gatel-gatel atau apa yang sebenarnya kita juga nggak tahu dari mana. Bisa jadi mungkin bisa dari itu ya. Iya. Nah Oke, ini baik Chef, kita layer mau yang break terakhir. dulu karena kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi teman-teman yang hadir di sini silakan boleh berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Silakan boleh duduk kembali. Tadi pertanyaan keduanya apa Bu? Oh iya, pengolahan daging sapi. Tadi kan sudah dijawab ya bahwa daging sapi tidak boleh dicampur dengan udang karena tadi itu adalah yang satu yang paling kelihatan banget adalah kolesterol ya. Dan juga takut kontaminasi dan lain-lain. Nah jadi cocoknya si daging sapi ini diolah buat apa aja nih yang paling mudah yang bisa dipakai sama working mom ini, Chef? Ya, sudah? Nyala nggak? Nah, sudah nyala. Oke, jadi yang pertama kalau misalnya menurut aku yang paling gampang, yang paling gak alot itu daging sapi giling. Itu udah paling gampang. Mau ditim, mau dibentuk bola-bola daging. Bola-bola daging kan juga gak harus bakso ya. Mau bola-bola begitu doang kayak yang di tempat furniture itu. Nah misalnya bikin-bikin seperti itu boleh. Terus kalau misalnya misalnya kan daging kan alot ya, capek banget kalau kita bikin iga atau apa tuh capek banget. Nah itu boleh kita slice tipis-tipis, tumis aja sama brokoli, buncis, pokoknya selalu ada jalan. Nah cuman kalau misalnya daging sapi ini alot, ketika kita beli kadang juga nggak tahu ya. Bukan dapat yang khas dalam ya misalkan. Kadang juga pesen khas dalam dikasihnya apa gitu Iya, bisa iya. sering terjadi. Nah itu bisa kita kasihin baking soda dikit, marinasi langsung itu
luas ya. Jadi sebelum ditumis nih, misalnya kita udah tumis bawang putih, bawang merah, terus udah kayak gitu daging sapinya udah kita potong tipis-tipis, kasihin baking soda, dicampur-campur dikit, tumis, itu langsung halus. Oh, tuh catat lagi tipsnya ya untuk bisa bikin daging sapi kita empuk pada saat ditumis. Pada saat marinasi itu tolong dikasihin baking soda dikit supaya dagingnya luas ya kan ya. Luas. Oke, ini kita kasih hadiah buat Ibu nih. Thank you. Oke, ada lagi tambahannya untuk yang di atasnya ini pakai apa lagi nih Chef? Nah ini kita sekarang mau bikin layer terakhirnya ya. Atasnya ya, ini bagian atasnya ya. Bagian paling atas atasnya. itu pakai cooking cream juga. Ini kita pakai krim-krim lagi, pokoknya barang-barang yang tadi aja. Iya, sisanya nih ya. Betul, ini kita Jadi kalau mau misalkan dari satu box itu, satu kardus itu masih ada sisanya, boleh ditaruh di atasnya lanjut tuh semua. terus, betul. Nah ini kita mau olesin, terus nanti ini langsung kita mau masukin ke dalam oven. Waduh, Jadi ini kita ini bake. belum dimasukin ke oven ya, itu wangi kejunya, wangi si cooking creamnya tuh udah kecium tuh ya. Nanti- Gimana pada saat mereka dipanasin nih? Betul, nah ini tipis-tipis aja. Nanti sambil di oven itu bakal si kentangnya ini masak ya, jadi lunak gitu. Oke, ini temperaturnya berapa nih panasnya? Kalau kentang ini mungkin di sekitar 190 derajat, Mm-mm. mungkin sekitar 30 menit, 20 menit udah bisa Udah jadi. matang ya? Yes, betul. Jadi panasin dulu ovennya di suhu 190 derajat. Benar. Untuk waktu masaknya kurang lebih 30 30 menit. Nah ini oven bener ya, tadi untung Kak Tisa bilang harus dipanaskan terlebih dahulu. Jadi jangan masuk-masuk terus belum panas Oke, gitu ya. misalkan nih kita lupa nih belum manasin ke ovennya tuh kita masukin itu apa yang terjadi tuh sama masakan kita chef? Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalau masaknya ini nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita masaknya daging atau apa tuh udah keras duluan. Oh. Terus udah kayak gitu terlalu lama juga ya. Kalau misalnya kita sambil prep gini kan dia bisa kita anggurin tuh. Oh iya benar-benar Sampai panas. benar-benar. Nah. Jadi memang sebaiknya dipanaskan dulu. Betul. Nah ini udah deh atasnya tinggal kita kasih daun-daun manja kan. Ini masih dari ini. Baru banget ini ya chef. Baru, iya. Gak usah takut, tidak kotor. Udah dicuci ya. Nah, ini kita kasih parsley gitu ya. Kasih parsley, gak usah dicincang-cincang lah, cubit-cubitin aja gitu. Pokoknya kita ala-ala koboi, karena kita Pengen yang praktis ya. betul, kita maunya praktis, Betul. cepat gitu kan. Nah, chef, ini kenapa ya pada saat kalau kita makan steak itu kan kalau daging sapi itu masih merah aja kita boleh makan tuh, Boleh, ya kan ya? betul. Kenapa? Kalau daging ayam itu harus matang banget, chef. Harus Oke. sampai matang. Tapi kan kalau kita kan nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau kematangan suka keras kan dagingnya, ya nggak sih, Moms? Nah, itu kenapa seperti itu dan bagaimana cara masaknya supaya si ayam ini nggak keras gitu, nggak kering dagingnya? Oke, karena ada yang namanya salmonella. Mm-mm. Nah, salmonella ini memang adalah bakteri yang ada kalau misalnya ada di makanan mentah, which is itu adanya di ayam, ikan. Nah, ikan juga nggak semua. Unggas. Ikan ada di unggas ya, pokoknya. Nah, ada di yang pokoknya kalau misalnya daging putih, pokoknya bedanya gini, daging putih berarti tidak boleh dimakan mentah. Jadi bukan unggas, bebek boleh mentah karena dagingnya merah. Oh gitu. Betul. Tapi bukan bagian paha ya. Kalau Iya, bebek iya. khusus bagian dada. Selain itu juga, ini kita mesti lihat kadar fatnya. Kalau misalnya ayam itu kan apalagi bagian paha ya. Gak mungkin juga gak sih kita mau makan mentah. Tapi kalau daging itu fatnya fat yang bagus, fat yang putih itu. Dan kalau misalnya biasa ada di potongan steak yang gak gitu banyak fatnya tuh lebih enak lagi kalau misalnya mentah. Iya. Jadi pokoknya kayak gitu kalau di daging itu boleh. Tapi tergantung, daging rendang pun tidak boleh dimakan mentah. Jadi kan mesti lihat dagingnya juga ya. Iya, kalau iya, steak iya, tray. iya, iya, iya. Nah, dan ini yang nantinya akan membedakan, pokoknya kalau misalnya bingung nih boleh makan mentah atau enggak, kalau ke restoran gitu ya, ayam itu udah pasti tidak boleh. Ya. Pokoknya daging putih itu udah pasti nggak boleh. Ya, kalau ikan putih juga mesti lihat lagi, nggak semua juga boleh mentah. Kayak gitu. Jadi memang karena si salmonella ini. Oke, karena ada salmonellanya, makanya ayam itu nggak boleh setengah matang juga nggak boleh ya, harus matang bener, Bener, harus bener, matang bener. Nah, itu kira-kira masaknya berapa lama si ayam ini supaya dagingnya tetap moist gitu ya, tapi nggak kering, tetap Oke. enak, tapi si salmonellanya udah mati nih gitu. Kalau misalnya contoh kalau ayam itu, ayam kalau dada sama paha pasti akan jauh lebih lama. Apalagi kalau pahanya gede. Kalau dada itu sebenarnya dipensir masing-masing bagian sekitar harus kalau tipis ya sekitar 8 menit per bagian aja itu udah matang sebenarnya, matang sampai dalam. Dada itu ya. Betul, let's say bisa sampai 10 sampai 20 tergantung panasnya gimana. Kalau paha itu kalau misalnya masih utuh kayak gitu lama banget, mungkin butuh 25 menit atau 30 menit. Bahkan dulu waktu aku di MasterChef itu keluarnya gara-gara paha aku tidak matang. Oh,
Oh itu dia Karena tuh. kan dikejar-kejar waktu, cuma challenge-nya cuma 30 menit, tapi kita pakai Ayam. Ayam. Aduh. pulang lah. Tuh, ya kan? Jangan coba-coba. Oke, kita siap masukin Oke, ini? siap masukin, kita kasih lagi deh. Biar Oke, semakin waduh ini gimana enak. gak enak nih ya. Aneka macam keju dimasukin semua nih. Oh, ini buat mams ya, buat kita ntar makanya kalau buat kita dikasih testingnya sedikit. Iya benar. Nanti kita bisa coba icip-icip ya sebentar ya. Soalnya. Ya biar matang dulu nanti kita boleh icipin ya. Benar. Nah, sekarang Oke. ini tadi udah dipanasin ya. Siapa yang panasin? Kok udah nyala tiba-tiba? Panas, Bos. Ada sudah dipanasin. Nah, oke ini kita buka ya. Buka oven juga jangan gitu ya. Iya. Nanti langsung ke Pelan-pelan, tumbler. pelan-pelan, Benar, pelan-pelan. Pelan-pelan aja dibuka dulu atas, baru dibuka gini. Kalau misalnya mau lebih aman, Ya. boleh pakai sarung tangan. Dah. Gitu Oke, ya. ini kita masak selama 30 menit. Gini aja. Nah ini aku kecilin. Oke, agak lama pokoknya. Tadi panasnya 190 ya, Mams. Oke, nah ini aku clean up sedikit dulu ya. Nanti biar kita ini pindah ke depan dulu kali ya. Ini Oke, kita- oke. Kita beresin dulu, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Boleh. Sambil kita mau bagi-bagi hadiah juga buat para sobat tumbuh dan juga sobat Pulse yang hadir di sini. Kita mau persiapan buat resep kedua dan juga resep yang ketiga. Sebelum yang hadir di sini saya mau ambil pertanyaan dari sini dulu ya. Oke, nih ada pertanyaan nih chef dari namanya Ibu Tanti Wulan, Yes. PHI Project Zona 9. Chef Devi mau tanya dong gimana sih caranya biar nggak gerasa gerusuk pas masak dengan waktu yang sedikit banget. Karena kan working mom itu waktunya 24 jam tuh kayaknya kurang bener nih ya. Harus ngurusin anak, harus kerja, ngurusin anak mertua. Curhat nih guys sekalian. Itu lebih Sekalian susah. curhat. Itu lebih susah. Semuanya minta diurusin. Ini Aduh. gimana? Oke, meal preps Oke. itu seperti apa nih? Supaya pagi-pagi udah tinggal strength tumis, ya kan ya? Jadi masaknya juga sambil senyum, gak sambil ngedumel. Itu gimana tuh Chef Devi tuh? Aduh, kalau udah ada anak mertua sih susah untuk gak ngedumel ya. Tapi gak apa-apa. Oke, tapi gini, aku selalu konsepnya itu 1 minggu 7 hari, 1 hari kita gerasa-gerusuk, 1 hari kita rempong. Oh, Kalau oke. working mom kan ya memang sih sibuk banget. Kadang kalau Sabtu Minggu tuh pengennya istirahat. Tapi menurutku dibandingin kita stres seminggu, mendingan kita ambil lagi 1 hari, misalnya hari Minggu ya, itu bawang putih, bawang merah udah diirisin. Masukin ke Tupperware ya. Jadi biasa tuh kalau menurut aku kita orang Indonesia basic lah ya. Bawang putih, bawang merah itu harus ada. Kalau mau bawang bombay ya boleh juga, tapi nggak lumrah lah ya. Tapi kita bawang putih, bawang merah itu bikin 2 tipe masing-masing. 3 lah. Bawang putih cincang, bawang putih iris, bawang merah iris gitu ya. Itu harus ada. Habis itu misalnya belanja, kalau belanja mingguan itu jangan ditunda, pulang langsung di prep. Ayam misalnya, beli dada, potong-potong dulu semuanya. Jadi semua udah tinggal dimasukin ke dalam kulkas. Jadi kalau pagi-pagi kita juga jadinya nggak bingung karena kita akan ngelihat apa yang udah siap. Oh ada dada ayam, ada bawang putih, ya udah tumis aja, kasih kecap manis. Selesai kayak gitu misalnya. Terus kayak wortel, kentang itu juga boleh dipotong dan direndam pakai air misalnya. Itu semuanya up to 1 minggu. Jadi memang setiap seminggu kita isi. Walaupun kesannya Sabtu Minggu kita jadi nggak bisa enjoy, tapi justru kita jadiin hari prep kita itu enjoy gitu maksudnya. Misalnya kita bisa persingkat juga ya, hari Minggu misalnya 3 jam kita prep, terus nanti sorenya masih mau jalan-jalan. Nanti ini Senin sampai Jumatnya udah enak banget. Bener-bener less stress juga, jadi kita juga tidak tantrum, masih punya waktunya pulang malam buat mikirin kita mau ngapain. Misalnya pulang kerja jam 6, kalau yang jauh banget rumahnya di Depok sampai ini bisa jam 8. Saya Depok nih. Oke, bisa sampai rumah jam Saya 8. nih. Betul, at least mau pulang jam 8, jam 9 pun yang kita pikirin adalah diri kita sendiri, tinggal Ya. me time. Oh. Bukan mikirin sayur buat besok pagi. Jadi memang harus pengaturan waktu itu yang paling penting. Kayak aku content creator gitu ya, aku masih harus syuting konten, masih harus cooking demo kayak gini, nanti pulang misalnya harus masih meeting lagi. Tapi kan aku juga punya kehidupanku yang di luar ini. Iya. Masih harus diet dan segala macam. Jadi itu semua harus kita atur, harus kita bikin pack
gitu waktunya. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah Potong-potong. siapin dulu nih bumbu-bumbunya ya. Betul. Biar nggak pusing lagi pagi-pagi mesti motong-motong dan sebagainya. Udah kita jadi misalkan dari Senin sampai Minggu, pilihlah hari Minggu misalkan gitu ya. Ya. Hari Minggu siapin 3 jam, udah ngiris-ngiris bumbu-bumbu tuh bawang putih, bawang merah, bawang bombay udah diberesin, masukin kulkas ya kan. Terus per daging-dagingan, misalkan daging sapi ada 2 kotak, daging Betul. ayam 2 kotak, ada udangnya juga 2 kotak ya, cumi 2 kotak. Jadi kita seminggu ke depan udah ada ready tuh ya. Sudah ada ready. Satu resep keluar Benar. tuh ya. Itu jadi memang lebih memudahkan Memudahkan. daripada kita stres setiap hari. Mendingan kita pilih ambil stresnya 1 hari. Betul. Besok-besoknya udah tinggal osreng selesai. Karena begitu. yang paling lama ribet itu adalah stres dan mikirinnya. Persiapannya itu Betul. ya Tapi kan kalau adanya di kulkas bener. udah itu udah disiapin, masa kita nggak habisin? Ih setuju banget, setuju banget. Oh ini ya pertanyaan di online banyak banget ya, kita kasih kesempatan yang di sini deh yang mau bertanya silakan. Ya, di sini dulu nih yang ini nih. Silakan Mas, boleh mic-nya dibantu? Sebelah sini mana mic-nya? Ya, sebentar kita berikan dulu mic-nya ada di sebelah sini. Sambil kita menunggu masakan pertama itu butuh waktu 30 menit ya Chef ya. Betul, nanti kita nge-juice habis ini. Kita persiapan untuk bikin resep kedua dan juga resep ketiga. Hai kakak, namanya siapa? Halo Chef, nama saya Hasni. Mau tanya Chef, gimana caranya supaya masak itu kita nggak kebiasaan sama garam? Oke. Ada riset yang bilang kalau mulut kita ini langsung kasih strip ya, Dokter Tirta yang bilang. Nah, kalau mulut kita kebiasaan sama sesuatu tuh gurih, Asin. ada yang makan mie instan masih tambahin garam, bakso masih di ini, bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari hipertensi. Jadi mulut orang yang tensinya tinggi itu akan cenderung mencari rasa asin yang lebih daripada orang-orang biasanya. Nah, kalau garam ini aku ngerti ini susah, tapi kalau diriku lebih baik kurangin garamnya sedikit, tambahin micinnya dibandingin garamnya 1 sendok. Contoh. Tapi kan katanya micin nggak bagus tuh chef. Nah yang ini bilang? nih Kau kita dimarahin sama patahkan. perusahaan Kita ini patahkan, nanti. kita patahkan Tidak, stigma ini. Jadi Oke, kita anggapnya gini ya, garam dan penyedap ini kan juga ada natriumnya, ya. Tapi dia penyedap, jadi bisa ngangkat rasa, ada chemicalnya, kayak gitu ya. Contoh masak masak 1 panci sop, biasanya 2 sendok makan garam, centeng. Itu udah kemana-mana, hipertensi, terus badan jadi ngikat air, gak bisa kurus, semua yang kita makan. susah kurus gara-gara Betul, garam itu ya? Betul, jadi salah satu yang bikin orang biasanya gak bisa kurus itu asin. Itu jadi bukan cuma manis tapi itu. Nah, lebih baik 1 sendok makan garam, tambahin penyedap 1/4 sendok teh. Rasanya akan lebih gurih. Karena kita tuh bukan suka asinnya sebenarnya, tapi suka gurihnya, suka rasa ininya. Mendingan gitu. Jadi karena yang mesti dipikirin adalah jumlah natriumnya. Sebanyak apa sih chemical yang bisa kita masuk ke badan kalau kita cuma pakai 1/4 sendok teh. Kalau sehari-hari kita makan kena plastik, kena macam-macam, tidak bisa dihindari. Jadi dibandingin 2 sendok garam, mendingan 1 sendok garam dan sedikit penyedap, dan ini juga udah ada risetnya di mana-mana. Lebih baik seperti itu. Nah, balik lagi selalu beda ini ya. pandangan ya. Setiap rumah selalu punya Beda caranya pendapat, masing-masing. Tapi kalau aku dibandingin garam melulu yang ada jadi hipertensi, lebih baik micin. Gitu. Oke, jadi memang mengurangi garam itu, jadi kadar garamnya dikurangi, yang biasa mungkin 2 sendok, jadi cuma 1 sendok, tapi tambahin si penyedap ini, rasanya akan sama begitu akan ya? sama. Akan Nanti sama. di sini ada klinik kan, boleh coba cek tensinya. Nah, coba yang tensinya tinggi, recall lagi, bener gak? Oh, gua kalau makan tuh suka yang asin-asin ya. Ya. Itulah jawabannya. Oh, jadi mengurangi garam itu juga bisa juga mengurangi berat badan. Karena kalau semakin banyak makan garam, mengikat air di dalam badan kita jadi susah kurus. Nah mungkin orang-orang yang susah kurus padahal makannya sedikit, mungkin gara-gara doyan asin itu tuh Jadi ya. bukan cuma manis, tapi juga asin. Oke, perlu dicatat juga. Hopefully menjawab. Baiklah Kak Bita, kita tepuk tangan untuk pertanyaannya. Terima kasih, kita kasih ini pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Yang ini tadi, yang ini. Yang ini. Nah, ini sayang. Thank you. Oke, pertanyaannya adalah, silakan namanya halo, siapa? halo Chef Devi. namanya siapa, Hai, Kak? Okta dari Pegasol.
Mau tanya chef, tadi chef sempat bilang sebelum masukin makanan ke oven bahwa ovennya itu harus di preheat dulu. Yes. Sebenarnya fungsi preheat itu ke makanan itu pengaruhnya seperti apa ya chef? Ada pengaruhnya nggak gitu? Terus cara menentukan derajatnya 180 atau 150 itu seperti apa ya chef? Oke, sebenarnya aku jawab yang pertama dulu ya. Kalau misalnya di oven itu kita anggap semuanya alat masak, kecuali air fryer itu beda, dia auto. Oven itu juga nggak beda sama si panci, bukan dalam arti fungsi ya, tapi kayak kita masukin numis bawang deh, kalau belum panas terus kita udah cemplungin, kira-kira gitu ya, jadi kan belum ces gitu. Nah ini juga sama, contoh, kalau misalnya masak asin, menurutku masih bisa, tapi kalau kue, bantet pasti. Karena kue harus selalu stabil ya. Kalau misalnya kita lihat resep tuh kadang 180-30 menit kue. Kita masuk baru puter, udah pasti bantet, kacau. Karena itu dia masak pelan-pelan, padahal harusnya dia langsung ini. Jadi memang fungsinya ada di supaya sama kayak ini juga lah ya. Kita kalau goreng telur gitu ya di panci belum panas kan udah nempel duluan apa segala macam. Kira-kira aplikasinya kayak gitu. Terus yang kedua mengenai suhu. Nah ini tuh wah luas banget kalau membahas ini ya. Karena Kita kan, bisa bikin SKS sendiri kayaknya ya. betul, karena Iya. betul itu satu SKS sendiri kalau di sekolah ya kan. Jadi dari mulai kalau ayam itu beda, daging itu mesti di suhu berapa itu beda, itu semua beda. Tergantung masakannya ya. Bener. Kalau kue aku nggak bisa ngomong karena bukan expertnya di sana. Jadi kalau kue pun aku masih mesti cari kira-kira kalau brownies enaknya di mana. Iya. Brownies bolu sama fudgy pun beda itu udah luas banget. Tapi kalau misalnya ayam, daging, kalau dia butuh yang smoky, pasang aja di 200, 30 menit. Kalau misalnya dia cuman kayak bukan sate ya, apa namanya ngoven-ngoven yang biasa lah gitu. Apa ya, mungkin lasanya deh. Panggang. Lasanya cukup di 180 karena kan gak perlu gosong. Tapi kalau kebab atau sate, ayam, daging yang cuman barang dagingnya doang itu boleh di 200. Main di situ aja, jangan terlalu rendah. Karena kalau jarang sih kita di rumah buat masak asin pakai di bawah 180 tuh jarang. Jadi kalau pusing nggak tahu banget 180 sampai 200 masih oke. Kalau kue terlalu luas. Jadi ya zaman sekarang Butuh kita udah ini ada ya, searching. butuh waktu yang lebih panjang nih. Kayaknya Betul. bisa sampai sore kalau ngebahas kue ya. Benar. Nanti lagi ya. Kita kasih lah hadiahnya. Oke, Oke. terima kasih tepuk tangan. Thank you. Nah, ini kita sambil ngejus kali ya. Oh sudah siap nih ya? Sambil ngejus. Yuk Jadi kita bisa masuk ke sambil- resep yang kedua. Nah, ini juga. Ini yang paling aku suka. Oh, Jadi, yes. kita coba ya. Pagi itu kan kita butuh kopi. Ya. Aku juga butuh banget kalau nggak bisa kayak zombie gini nih. Nah, tapi lebih bagus, alangkah lebih baiknya ini yang kita minum kalau perut kosong. Kalau kuat, kalau kuat ya, ini kan aku ada kasih pemanisnya nih. Jadi pemanis alami itu di minuman biasa ada 2 kalau aku di jus. Ada apel, ada nanas. Nanas kalorinya lebih tinggi, walaupun semua vitaminnya sama-sama baik. Tapi apel sama nanas itu tuh manis, kayak gitu. Tetap ada gulanya. Sayangnya walaupun ini gula alami, badan kita itu nggak bisa bedain mana gula alami, mana enggak. Oh. Ini kita ngomong insulin ya, bukan Iya, tentang iya. inflamasi. Iya. Gak bisa bedain. Jadi rasa manis itu tuh tidak bisa bedain. Jadi kalau bisa tidak apel, tidak nanas. Tapi biar rasanya masih enak, kita pakai Tambahin ya. Nah, Oke, nama jusnya apa ini? aku suka bilang ini jus antioksidan. Jus antioksidan. Pasti cewek-cewek di sini beli skincare, beli baju yang cantik, tujuannya cuma satu biasanya. Iya betul. Tidak menua walaupun tambah tua. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Karena kalau skincare kita pakai di luar. Yap. Ya amin-amin kalau yang injeksi agak mahal dikit gitu ya. Tapi ini yang benar-benar masuk sampai ke dalam tubuh dan ini tuh yang bagus banget. Diproses ya. Benar. Nah untuk alatnya kalau nggak punya gimana chef? Ya blender lah atau makan gitu ya. Nah Oke. kalau makan lebih bagus lagi dapat seratnya. Kalau ini kita fokus ngomongin vitamin. Jadi kalau orang bilang oh kalau pakai juicer, pakai blender itu nggak ada gunanya ngejus. Kalau menurut aku enggak, karena di dalam buah itu bukan cuma serat, tapi ada juga vitamin. Nah ini aku mau bikin jus antioksidan. Mana yang tadi autoimun? Nah, ada di sana tuh ya. Nah ini yang Ini autoimun ya. Salah satu buat yang autoimun ya. Oke. Nah, jadi semenjak aku autoimun juga, aku nggak pernah minum obat karena obatnya mahal. Udah kayak gitu, obat itu pasti selalu ada efek samping. Iya. Namanya minum obat harus minum air bahkan lebih banyak dari orang-orang biasanya karena kalau nggak bisa kena ginjal dan segala macam. Iya. Jadi ini bagus banget. Aku pakai 4 di sini, ada 5 deh. Ada buah bit. Ini buah-buah yang warnanya merah kayak gini ya. Yang kalau kena tangan aja nggak bisa hilang. Buah bit, buah blueberry,
strawberry, Naga. beri-berian, buah naga merah, itu tuh buah-buah yang bagus banget antioksidan. Antioksidan bagusnya buat apa? Buat kulit, buat otak. Jadi otak supaya nggak cepat pikun, Ya. kulit itu juga kelihatan banget. Oh. Ya, jadi kalau kulit itu tuh paling gak bohong. Kalau badan kita sakit, biasa yang keluarin sinyal pertama kali itu kulit. Ya. Jadi kalau kulitnya kering, kulitnya kayak autoimun kan itu apa agak-agak gatel-gatel kering ya. Itu berarti lagi kasih sinyal kalau badannya ini gak baik-baik saja. Nah, ini buah yang bagus banget. Terus apel ini ya apel kita tahu lah vitamin, bikin kenyang, manis. Jadi pemanis lah kalau untukku. Terus ada carrot. Nah ini bisa kita mix juga. Kalau ini aku hitungnya sayuran. Ya. Jadi jangan juga buah melulu karena nanti terlalu banyak gula. Jadi si carrot ini banyak banget vitaminnya juga. Ini kompleks, ada vitamin A. Udah kayak gitu ada seratnya juga kalau misalnya berani makan langsung. Nah sama kalau menurutku ini juga manis tapi ini tidak bergula. Oh, Ini tuh manis loh. wortel ada rasa manisnya tapi Betul. ini nggak mengandung gula ya? Benar. Oke. Nah, terus kalau aku, ini selera ya. Jus apapun aku selalu kasih lemon. Kenapa? Karena jus kalau cuma manis doang gak enak, harus ada kecut-kecut. Ada rasa asam-asamnya. Betul. Dan yang ini selalu favoritku ya, ini tuh batang seledri. Sering banget kan ada yang tanya, sama seledri yang di pasar sama apa enggak? Sayangnya beda. Ini memang seledri ini, aku tidak tahu apakah kita sudah ternak sendiri. Tanam sendiri di Indonesia, tapi yang aku masih sering baca kalau di supermarket itu biasa seledri impor. Yap. Ini seledri impor. Ini bagus banget untuk menekan tensi. Oh, yang punya Tensi ya. tensi tinggi minum batang serai ini ya, Betul, atau seledri. ngunyah batang seledri ini ya, Betul. itu bisa mengurangi tensinya. Betul. Tapi apakah kalau tensinya udah terlalu rendah terus gak boleh minum ini katanya bisa pingsan Nunglai? Ya. Itu tidak kalau menurutku ya. Karena tidak ada begitu. Ini bisa mengontrol tensi tapi bukan menekan tensi sampai anjlok itu enggak. Jadi ini mengontrol. Nah ini ya bagus banget buat kalian yang jerawatan, yang punya eczema, pokoknya permasalahan kulit. Gatal-gatal, jerawatan. Terus apalagi sih biasa kalau di kulit kelupasan, kering Iya. gitu ya. Dulu aku juga jerawatan banget dan kebantu banget pakai ini tanpa kita minum obat. Everyday nih, setiap pagi minumnya. Kalau bisa everyday. Kalau bisa sekali minum, jangan dicampur air, jangan dicampur apapun. Ini doang, ini bagus ya. Oke, Kita akan kasih coba. Kan suka ada yang dijual juga nih sekarang kan udah banyak tuh ya neck press juice gitu kan ya. Betul, Itu, suka campur air. nah itu rasanya akan beda ya karena mereka kan ada campuran airnya nggak pure buah dan Betul. sayur ya. Kalau bisa sih kita jangan kembungin pakai air lah ya. Hmm. Kita kembungin pakai ini aja. Kita buat, oke? Ya. Nah ini semua jadi cuci bersih ya. Kita sekarang mau buat, nah kita masukin ke juicer. Kalau adanya blender, monggo. Nanti cobain ya. Anas review enak apa enggak? Ya oke nanti abis ini kita cobain ya kalau udah jadi ya. Nah, Sambil menunggu si potato gratangnya itu matang. betul. Nanti yang sudah bersuami boleh ini minta buat kado-kado akhir tahun atau ulang tahun ya. Oh juicernya ya. Boleh nih. Nah, Kalau untuk juicer ini memang mempengaruhi kualitasnya ya. Ada harga, ada kualitas betul ya chef? semua barang ada harga, Begitu ada ya. kualitas. Nanti kalau misalnya terlalu, sebenarnya psikologi beli barang kayak gini. Barang harga 1 juta sama barang harga 200 itu sebenarnya sama. Bedanya cuma keluar di depan. Kalau 200 ribu berarti setahun 5 kali beli, kalau 1 juta setahun cuma sekali karena kualitasnya bagus. Udah lagi kalau barangnya bagus kan kita juga happy ya. Iya, pasti iya, pakainya. iya. Mendingan kita pilih yang setahun sekali beli aja ya kalau Betul. begitu ya. Karena stresnya tidak sebanding ya. Oke. Oh banyak keluarnya langsung ya chef? Bisa masuk 1 buah apel besar, tidak masuk loh. Klaimnya bisa. Kita potong dulu. Bentar ya. Matiin dulu. Oh ini apelnya mungkin ini ya. Besar ya. Apel Malang. Hmm. Nah. Ini pisaunya kan. Saya sampai berpikir, mana pisau? Bentar Maklum ya. bukan dapurnya sendiri soalnya Benar, ya. maklum ya. Jadi bingung yang ditaruh di mana ini barang-barang kita nih ya. Oke. Nah sambil kita cek-cek ini ya. Ini apinya atas bawah atau atasnya aja atau bawahnya aja? Atas bawah nanti atas doang. Oke, Nah, atas bawah ya itu tadi ya untuk yang si potato gratangnya ya. belah dulu ya. Oke, Nah, kita potong dulu. boleh. Kalau katanya ada yang percaya biji apel nggak boleh, boleh potong. Kalau menurut aku sih aman-aman saja. Aman-aman saja kalau Kalau menurutku. semangka dimakan sama biji-bijinya nggak tuh? Aman. Aman ya? Tapi kalau ada yang mau pilihin. Nah, ada juga yang bilang boleh. nunggu dari kepala nggak tuh? Hah? Nggak ya? Itu waktu kecil sering dibohong-bohongin aku. Iya kan? Nah, ini tadi udah ada seledri, terus kita masukin apel. Ini kita bikin seporsi-seporsi dulu ya. Iya.
Nah, Oke. tuh, Masuk. enak kan? Oke. Keluar nggak isinya? Nah, keluar kan? Terus kita masukin wortel, langsung cemplung. Ini investasi sekali menurutku ya. Jadi memang luar biasa sekali benda ini. Oh, tapi ini memang sampai halus banget ya ini ya. Nah, kita kasih buah bit. Masuk nggak nih bit? Masuk sih harusnya. Oh masuk tuh dia, Nah, masuk. berarti itu apelnya tadi apel ini. Gede itu harusnya. kayaknya ya. Iya. Ini lemonnya berapa banyak nih chef? Setengah dulu deh, nanti terlalu kecut ya kan. Ya. Nah. Mantap ya. Ya. Tergiling. Dan keuntungannya pakai juicer ini juga tips ya. Juicer ini nggak pakai mata pisau. Jadi dia pakai batu yang di dalamnya itu. Jadi buahnya tidak teroksidasi. Oh. Betul. Jadi semakin fresh ya. Hasilnya juga bagus ya. Hasil apa namanya press juice yang keluar ini ya. Bener. Lanjut lagi ya. Masih Tambah lagi tuh seledrinya, batang biar- seledrinya. Nah, mantap kan. Kalau misalkan nih ya chef ya, kita satu hari bikin banyak nih. Misalkan kita kumpulin dituang per botol gitu ya. Ini bisa tahan berapa lama nih untuk press juice begini nih? Tidak untuk disimpan. Oh, harus langsung habis. Sayangnya harus langsung habis. Jadi kita nggak bisa bikin banyak buat disimpan, nggak bisa ya? Lebih baik tidak disarankan ya. Karena selain vitaminnya nanti udah teroksidasi semua. Iya. Dan memang buah ini tuh selalu kan kita kalau lihat di mana-mana baik dikonsumsi secepat mungkin gitu ya. Itu memang benar adanya. Harus secepat mungkin ya. Supaya untuk mendapatkan vitamin yang maksimal dan Hasil manfaat- terbaiknya ya manfaat itu- pokoknya ya. Betul. Hasil terbaiknya abis bikin langsung abisin minum. Betul. Nah ini kita bagikan ya. Ya oke. Kita Yang aduk mau dulu nggak coba sih? sebentar dulu. Aduk dulu gak sih? Kita Kita cicipin kita aduk dulu, kita aduk dulu, kita aduk dulu. Nanti kalau misalnya nggak Ini enak. masih muter ini. Iya nggak apa-apa. Nanti. Oh iya. Oh ininya maksudnya. Nah. Hmm. Nanti kalau nggak enak kita dikomplain. Kita Coba coba, dulu. ya. Nah ini kita aduk. Kita icip sedikit. Nah. Boleh tambah sesuatu. Boleh ditambah. Jeruk. Lebih kecut. Nah. Oh ini dari batu ya chef? Dari batu. Hmm. Jadi terdiam aku. Nah berpikir oke kita tambah lagi nih. Oke, biar agak ada manisnya ya. Betul. Kalau aku sih suka semakin pahit juga aku suka ya. Tapi kan jangan. Selera beda-beda ya. Benar. Masih bisa juga kan dia keluar. Nah biar sekalian. Gak ada. Oh, banyak loh ini ya. Banyak. Dan ini gak mesti buah-buahannya begini ya. Tapi kalau menurut aku yang paling penting ini ada di dua ini. Jadi kecuali kita mau minum buat enak doang rasanya. Tapi kalau misalnya Buat mau sehat. bagus, vitamin, ini aku selalu bilang ini bagus banget buat awet muda. Dua ini, seledri sama buah bit. Rasanya tidak enak, tapi ya gimana. Kalau buah bit kan memang karakteristiknya ada rasa tanahnya gitu kan, si Betul. buah bit itu kan. Rasanya rasa tanah, betul sekali. Tidak salah lagi. Nah, ya. Oke, nanti abis ini kita bagikan, kita kasih coba tester ya, jangan seliter. Pengennya sih kita satu botol ya. Kita bawa pulang ke rumah ya. Nah, betul. Nah, Oh ini kalau apa press juice gini memang hasil ampasnya tuh kering ya chef ya. baru ya. Ampasnya kering. Menarik kan? Nah udah, kalau ini gak usah dicoba lagi udah. Sudah enak. Oke. Kita coba ya. Kita kasih buat MC-nya dulu. Oh kan, untung jadi MC ya kan kita cobain pertama nih jadinya nih. Nah coba MC-nya tester dulu. MC. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad kan? Enak. Enak. Sebentar. Ada yang mau coba duluan? Sorry ya, ini Tuh, pasti tuh. akan Oke, netes-netes. Gitu ya, kita sambil bagiin sebentar ya. Kita tuang-tuangin dulu. Nah, tester ya. Hup. Oh ini lebih enak daripada yang dijual di mall-mall loh ini loh. Ayo, Karena di mall nggak dipakein ada airnya ya. Kalau ini tinggal kayak kurang dingin aja ya full. saya. Ih kalau taruh kulkas enak banget nih. Nanti kalau ada yang kurang kasih lagi. Nah ini kita. Oke. Kasih lo ya. Oke gitu dulu. Ya, yang mau coba silakan tuh.
Sambil dicobain. Masih banyak ini. Kita juga masih tunggu pertanyaan yang ada di online tadi banyak banget Chef pertanyaannya Chef. Nah, kita coba kalau memang ada waktunya kita bacakan satu persatu ya Chef ya. Benar. Karena yang di sini juga yang mau nanya juga banyak banget Chef soalnya Chef. Oke. Ibu-ibu ini memang ya kan selalu sebenarnya tuh punya banyak pertanyaan dalam kehidupan ya. Bener. Cuma kan kesempatannya nggak ada ya. Sulit terjawab. Karena fokus terhadap hal-hal yang Bener. Chef aku mau nambah lagi boleh nggak sih Chef? Boleh dong. Coba Chef. Tadi baru seicip. glowing. Nah, terima kasih supaya Chef. semakin glowing. Kameramennya ngiler kayaknya ya. Kasih. Sorry aku bantu. Oh, tadi saya dapat titipan, panitia mau dikasih juga yang ini, cobain. Nih. Aku kasih. Tuh, cobain kasihan. Dia yang mantau pertanyaan dari online soalnya. Siapa yang belum kebagian? Sabar. Tambahin. Tambahin, ada yang belum kebagian. Yang mau ambil lagi boleh dah. Banyak nih. Ini benar-benar bagus banget ya kalau bisa minum ini setiap pagi. Wah, kenyang ini. Jadi kayak bisa skip satu sarapan. Oh iya benar, kan sekarang kan ada yang namanya intermittent fasting gitu ya. Oh, tapi kalau intermittent fasting jangan minum ini paginya, sama aja batal ini. Mendingan dia sekalian buka pertama pakai ini boleh tuh. Betul. Buka pertama pakai ini tuh lanjut makan Benar. siang boleh ya. Dan ini kan tadi aku bilang ya, ini menekan semuanya ya. Segala tensi, segala gula darah. Jadi Turunin seharian tuh tuh. gak lapar. Seharian rasanya kenyang gitu. Masih ada yang belum kebagian? Oh ikut-ikutan aja nih yang ini nih. Boleh. Masih ada nih. Tenang. Masih banyak. Nanti habis ini yang suka, kita bikin yang versi mematikan ya. Wah jangan. Yang tidak ada apel-apel. Yang gak ada manisnya ya. Betul. Suka yang pahit suka? Oh. Ada lagi yang belum kebagian? Mana yang belum kebagian? Nih kasih banyak nih. Yuk, Habis ini yuk. kita bikin versi mematikan ya. Oh ini yang ini masih ada rasa manisnya. Sekarang kita mau bikin Kayak yang gitu. tidak ada manisnya ya. Oh chefnya aja ngiler tuh. Tapi kan gak terlalu manis ini juga. Enggak ini enak kok chef. Bau tanah beatnya ini bisa kita buang pakai si lemon ini ya. Iya benar-benar agak itu ya agak apa Agak namanya hilang dia ya. samar ya rasanya ya. Oke. Aku mau nambah lagi chef. Boleh, Chef. boleh banget. Nah, mumpung aku di sebelahnya chef ya kan kapan lagi itu? Boleh dong. Udah kebagian belum? Udah. Sip. Banyak kan? Udah kebagian semua? Sudah. Ada yang mau nambah? Ntar abis ini kita bikin yang versi yang nggak ada manisnya. Nih, mana yang lebih kolesterolnya tinggi tadi cek nih, ini kasih banyak. Kasian deh. Ini juga kolesterol nih, kacau. Nih ada satu lagi sisa banyak banget satu gelas full. Ada yang mau nih? Nih. Nah, tuh, ini Bu. Sip, terima kasih. Oke, sekarang kita bikin yang tanpa ada rasa manisnya ya, Chef. Boleh, langsung ya. Ini Langsung. nanti yang ini, yang tensinya tinggi, buka botol minumnya langsung. Tuangin. Kasian deh. Tahu gak sih tensi tinggi itu susah banget tahu. Nah, ini ngomongin soal tensi tinggi, terus juga autoimun gitu kan ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Chef Devi yang perjuangan hidupnya kan kita tahu ya, itu diceritain juga di sosial media memang bagaimana strugglingnya menghadapi hidup ini, Kehidupan ya ini. kan ya. Mungkin boleh ceritain sih dari kecilnya seperti apa sampai akhirnya bisa sekolah di luar negeri gitu kan. Oke. Balik ke sini memulai karir di sini itu seperti apa Chef? Silakan Chef. Mampet. Bentar ya. Pelan-pelan Chef. Nah. Oh nafsu tadi masukin. Nah, sebentar ya. Oke. Aman. Nah, mana dorongannya? Oke. Kita mulai dari struggling yang mana nih? Dari awal. Ya, aku memang bawa cerita ini selalu sebenarnya pastinya pengennya menginspirasi teman-teman yang seumuran juga ya. Ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang di bawah generasi kita nih, katanya kan selalu dibilangin nih di mana-mana lagi rame banget tuh mental tempe Ya, ya kan? generasi apa namanya strawberry katanya Strawberry gitu kan. bahkan bukan tempe. Iya. Ya kan? Nah, jadi aku selalu ceritain ini tujuannya untuk itu. Jadi Iya. tidak ada untuk yang lain-lain.
Jadi aku memang cerita kalau ternyata tidak harus mengasihani diri sendiri. Karena kebetulan aku juga yatim piatu sudah sangat lama. Jadi kalau mama aku itu udah gak ada dari aku kecil. Dari usia? Dari usia 6 tahun. Oh, oke. Nah, kalau papa itu udah dari umur 16. Waktu SMA mau ke ini ya, kuliah umurnya Iya. waktu itu. Nah, udah kayak gitu, memang waktu itu aku juga jadi anak yang cukup sulit juga pastinya hidupnya. Karena kan kalau misalnya kita kayak gitu pasti di masa-masa remaja, masa-masa puber itu yang paling susah kan. Ya. Dan kita pasti cenderung kayak kasihanin diri sendiri juga. Sebenarnya kalau kasihanin diri sendiri itu bentuknya kayak gimana sih? Ya bentuk-bentuk itu, ya lu gak bisa ngertiin gua kan stres. Lu gak bisa ngertiin gua kan yatim piatu. Kepengennya gitu kan. dimengerti. Kepengennya dimengerti, tapi sayangnya di dunia ini tidak akan ada yang mengerti kamu gitu Iya, kan. karena tidak ada di posisi yang sama Betul, ya. dalam posisi yang sama dan sayangnya hidup harus terus berjalan gitu Iya, kan. betul, betul, Jadi betul. kayak gak akan ada yang ngerti kita, jadi disitulah aku mulai untuk encourage teman-teman di sosmed bahwa it's okay buat kayak kasih tahu, it's okay juga buat ya hidup tuh emang kayak gitu loh. Yang Dan- penting kita harus menerima dulu kita seperti Benar. apa. Terus setelah itu jangan denial ya kan. Betul. Mhm. Oke, jadi sebenarnya bentuk penerimaan itu adalah bukan cuma menerima gue yatim piatu gitu enggak, Iya. tapi bentuk penerimaan juga bentuk tidak mengasihani diri sendiri ya. Ya. Jadi itu juga bentuk penerimaan yang paling menurut aku level tertinggi lah gitu loh. Karena ketika kita masih ngasihanin diri sendiri, artinya itu kita masih belum terima. Yap. Kayak gitu. Nah jadi aku sering banget untuk ceritain itu di sosmed. Nah jadi menurut aku justru yang paling susah itu adalah saat-saat dimana aku tuh mutusin waktu itu mau SMA, Yap. apa mau kuliah. Tapi kan karena waktu itu papa aku udah sakit banget, gak ada banget. Di situ kalau menurut aku titik aku tuh kayak sering banget kasihanin diri lah. Maksudnya kayak ih teman-teman yang lain gitu ya. Apalagi kan maksudnya kalau kuliah itu kan kesannya lumayan keren-kerenan ya. Kelihatan banget gak sih? Prestis Benar, ya. kelihatan banget gak sih kalau yang kayak kuliahnya di tempat mahal pasti kayak anak orang tajir gitu. Mm-mm. Sedangkan waktu itu aku boro-boro kuliah tapi bener-bener papa waktu itu bilang ya gak tahu terserah aja. Dan waktu itu kayak aku by the way SMA-nya di Banjarmasin. Jadi opportunity itu juga gak sebanyak di Jakarta ya. Kalau zaman sekarang kan banyak yang bilang oh kalau gak langsung kuliah bisa kerja dulu. Iya. Banyak kok sekarang ada macam-macam. Tapi kalau di tempat aku tuh dulu gak banyak. Di Banjarmasin ya seperti itu ya. Betul, opportunity. Jadi waktu itu tuh aku benar-benar mengasihani diri sendiri terus. Sampai-sampai aku waktu ke Jerman pun aku banyak bikin masalah. Nah kok gak ada duit tapi bisa ke Jerman? Nah, itu dia. selalu yang dipertanyakan ya kan. Jadi memang waktu aku ke Jerman dulu aku itu minjem. Jadi minjem sama keluarga, minjem sama teman-teman, semuanya segala cara dihalalkan. Kenapa? Karena itu tadi, aku gak menerima kondisiku. Mungkin waktu pada saat itu aku udah nerima kondisiku, mungkin aku bisa yang kayak ya udah deh gue kerja dulu. Iya, Nanti 1-2 tahun gue baru cari cara gimana caranya kuliah. Tapi waktu itu aku enggak, pokoknya pengennya tetap gimana caranya kepengennya kita. Nah, Kesampaian pokoknya ya. benar. Jadi waktu itu aku halalkan segala cara untuk pinjam dan akhirnya benar tuh sampai aku di Jerman. Dan waktu aku di Jerman pun balik lagi karena niatnya bukan niatnya ambisi yang menggebu-gebu tapi tanpa kurangnya pengetahuan. Planningnya juga kurang matang ya. Planningnya juga kurang matang, jadinya ya udah sampai tuh di sana kita benar-benar hidup yang bingung mau ngapain. Nah disitulah aku mulai tuh day to day. Akhirnya dari yang tadinya pikir oh sampai sana kayaknya bakal keren banget nih ya kan. Kuliah dan lain-lain di tahun pertama, ternyata aku nggak bisa itu tuh saja karena kurangnya pengetahuan tadi, cuman emosi, cuman kepengennya doang ternyata tidak sesuai realita. Akhirnya aku ceritain juga tuh di sana aku mulai dari kerja bawa dogi jalan. Oh iya, Betul. Jadi bawa jalan-jalan dogi. bener, kalau di sana kan orang-orang banyak yang punya dogi lah sama kayak kita di sini ya. Itu kita bisa dibayar, dulu aku inget banget kerjaan pertama aku itu dibayar 5 euro buat sekali jalan. 5 euro itu waktu itu pada zamanku mungkin sekitar 70.000 ya. Iya. Kira tidak semahal sekarang. Nah jadi kayak bawa jalan buat pupup. Nanti kalau udah pupup kita balikin ke rumah jadi supaya nggak pupup di dalam rumah. Oh gitu. Jadi itu pekerjaanku pertama dan itu masih belum cukup juga untuk menghidupi. Kurang aku masih mulai- ya. Betul. Aku mulai lagi cari di aplikasi kayak model locker gitu tapi pekerjaan rumah tangga. Aku Iya. juga ceritain tuh struggle aku sering banget ceritain. Aku pertama kali dapat kerjaan khusus nyikat WC. Aku juga ceritain awal-awal itu aku pernah jadi pembantu rumah tangga itu ada kurang lebih 1 tahun. Aha. Walaupun gajinya berbeda tapi kan tetap ibu rumah tangga ya. Apa Iya, ibu iya. apa? Belajar Asisten rumah tangga ya, ART, Say. ART ya. Betul, jadi itulah struggle-nya
Dan itu aku emang ceritain semua. Dari situ aku belajar, oh ternyata memang cari uang itu susah. Yap. Dan belajar untuk penerimaan diri, oh emang gue susah. Jadi walaupun gue mau gayanya kayak gimana ya, gue susah, gue mesti Belum kerjain. sanggup begitu ya. Betul, dan akhirnya itu juga yang ke bawah sampai sekarang ya. Ternyata Iya. pelajaran-pelajaran kecil itu ke bawah banget sampai sekarang. Gimana kita seberapapun uangnya kita tetap kerjain, secapek apapun kita tetap konsisten, walaupun gak suka kita tetap harus kerjain, datang tepat waktu, mulai semua tepat waktu itu semua ke-build dan sayangnya itu memang kadang gak ada ya kesannya di anak sekarang ya. Iya, itu Sulit. mungkin itu ya apa pelajaran-pelajaran hidup itu yang tidak diterima jadi makanya beda tuh ya Betul. caranya Nah, ini. Ini sebentar lagi udah mau mateng. Oke. Dan ini jusnya ada yang mau? Ada yang mau coba nggak nih jus yang kurang rasa manisnya dibanding yang tadi ya? Ini kurang rasa manisnya dibandingin yang tadi nih. Nah, sambil nanti ini kita udah selesai, buah bitnya janganlah kita habiskan karena itu bau. Nah, Ini yang tadi masih ya? itu masih baru. Nah, lagi buat MC lagi. Enggak, aku pakai gelas yang ini aja nih. MC butuh ini, butuh vitamin asupan supaya tidak linglung. Nah, gitu ya. Masih enak ya? Masih enak kok ini, nggak pahit juga. Tapi memang nggak begitu bombastis. Nggak kayak Manis tadi ya, kalau tadi Benar. berasa manisnya ini. Gitu ya, jadi aku sering banget ceritain itu supaya sebenarnya kenapa sih hal-hal kecil yang kadang tuh gak kelihatan mata, belajar yang kecil-kecil itu, yang Tapi ngaruh justru banget. berguna gitu ya. Betul, harus Tapi mau susah. kenapa memilih memasak di Jerman jurusannya? Nah, itu juga ada lagi ceritanya. Banyak ya sama. Kisah Betul. hidupnya panjang ya dia ya. Kupikir ku pintar, sampai sana ternyata aku bodoh. Ya kan? Kupikir ku pintar, tapi ternyata sampai sana aku bodoh. Jadi aku udah apply banyak banget universitas dan gak keterima, ya kan? Terus udah kayak gitu udah kepepet tuh, kepepet as in, kan waktu berjalan terus ya. Iya, Kita iya, orang iya. Indonesia kan tidak bisa tinggal di sana tanpa visa, Iya. harus ada yang dilakukan. Waktu itu aku cuma dapat 2 tahun untuk cari universitas. Kalau misalnya nggak dapat harus pulang. Ya, Akhirnya tangan kosong kan pulang nggak mungkin ya. tidak mungkin, sudah kecebur lagi ya Iya. kan. Nah akhirnya aku coba cari-cari tuh. Waktu itu pikir ya udah deh akhirnya dari universitas kita turunin tuh. Ya udah deh kita Ausbildung deh. Ausbildung itu tuh kayak D3 ya jatohnya. Nah D3 perhotelan, keren tuh masih keren. Pas daftar D3 perhotelan rencananya mau jadi manajemen. Ya, Segala macam resepsionis, penerima tamu gitu ya. Ternyata tidak bisa juga. Oh. Bayangin ya, jadi udah daftar, keterima, terus tiba-tiba yang interview bilang kayak gini, tapi kamu masih terlalu bodoh, gimana kalau kamu mulai dari dapur? Akhirnya bayangin ya, daftarnya buat jadi manajemen, masuknya ke hotel kitchen. oh gitu. Benar, ya. Oh jadi begitu. Jadi Betul. memang karena nilainya kurang, akhirnya masuknya ke kitchen dulu. Betul, nanti tambah ya. Nah, Kurang nih habiskan saja. tanggung kita habisin aja. Betul, Sayang say. betul say. Nah, gitu. Kita masih punya resep lain chef. Masih, ini cuma diaduk-aduk doang. Oke, Sampai oke, kita sajiin oke. ya, udah pada lapar kan? Nah, oke. Gimana rasanya yang manisnya agak kurang? Enak Enak ya? juga? Enak juga, oke. Bener ya. Ini juga bawa dari rumah? Bukan, oke. Itu kayaknya punya sini chef itu Iya, chef. saya lagi Iya benar. ngirit, tapi kayak Awas, bukan. awas ke bawah ya chef ya. Itu punya kita chef. Ini tapi bukan gitu, makanya saya bertanya-tanya. So di rumah itu terlalu banyak segala macam modelnya. Oke, wah ini udah wangi, wangi banget. Ah, wangi ya. Pastiin kalau keluarin tangan dari oven mesti punya ginian ya. Jangan debus. Jangan pakai spatula, pasti tidak bisa. Nah, Oke, sudah kita keluarkan ini si Ambil ya. potato gratangnya. tuh masih panas-panas. Sambil kita nunggu agak dingin, kita mau bikinin salad. Nah, Ada pertanyaan nggak nih? Silakan yang mau tanya, yang mau tanya. Nih mbak yang ini deh, nih mbak yang ini. Tadi kamu udah nanya belum sih? Oh belum. Minta mic-nya mas. Kok mirip soalnya ya, cuma beda jilbab nih kayaknya ya. oke. Ini cabut dulu. Oke, pertanyaannya Oh, kita silakan. bisa. Di online sabar dulu ya pertanyaannya ya, tunggu ya. Masih boleh berapa lagi yang di online? Selamat siang, Chef. Hai. Aku mau tanya kan ini kita lagi sesi bikin jus ya. Kebetulan kalau untuk pembuatan jus sendiri,
kalau misalnya kita mix sama sayuran itu ada hitungannya nggak sih? Maksudnya lebih banyak sayurannya kah atau ke Komposisinya buahnya? ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya bikin jus itu lebih baiknya itu buahnya atau sayurannya gitu yang dibanyakin. Mungkin itu aja sih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan chef. Oke, sebenarnya disclaimer dulu ya. Buah sama sayur itu dua-duanya sama-sama baik. Tapi kita tidak bisa memilih salah satu. Jadi jangan dipikir, oh kalau gua hari ini udah buah, bisa skip sayur. Kalau hari ini sayur, bisa skip buah. Nggak kayak gitu. Jadi dua-duanya itu tetap harus. Harus ada tuh. Betul, harus ada. Karena dulu gini, Oh. dulu kan kita sempet sembelit ya. Apalagi kita kalau cewek-cewek di atas 25 tahun itu biasa masalah yang paling susah adalah BAB. Iya, Itu betul. udah nomor satu, tidak ada lagi penyakit yang lain kita ya kan. Nah, aku pikir aku udah makan buah banyak banget, tapi masih nggak bisa BAB. Ternyata karena kurang sayur. Kok gue udah sayur banyak banget, tapi nggak bisa BAB karena buah. Jadi dua-dua harus ada. Nah ini tergantung. Tadi kita udah kasih contoh tuh waktu ngejus. Sebenarnya manfaatnya sama. Kalau misalnya buah itu lebih banyak vitamin, kalau sayur lebih banyak serat. Jadi kita lagi mau yang mana hari itu? Lagi mau vitamin, mungkin lagi mau perbaikin kulit, boleh banyakin buahnya. Tapi kalau misalnya lagi butuh buat tadi ya BAB, turunin tensi dan segala macam, boleh banyakin Sayurnya. sayurnya. Oh. Tentunya kalau banyak buah ya rasa lebih enak. Ya kan, jadi fungsinya beda. Kalau aku sih biasa 50-50 lah ya. Tapi sekarang sih lagi coba mengarah ke banyakin sayur. Karena tadi aku bilang buah ada gulanya. Begitu. Oke, Ya. ini sekarang kita mau bikin salad ya. Saladnya Tapi gampang sambil chef nanti mempersiapkan buat bikin salad, saya mau kasih satu video nih yang memang Boleh. kita kutip dari sosial medianya Chef Devi ya. Boleh. Ini dia videonya, kita lihat dulu videonya, selamat menyaksikan teman-teman. This is the end. Langsung ketawa loh mereka. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall, I'll face it all. Together, let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all. Together, let the sky fall. Tepuk tangan dong. Jadi memang strugglingnya luar biasa. Konten loh. Sampai di titik ini ya. Oke, sekarang kita mau bikin salad nih ya. Ya, ini Sayurannya itu bebas ya, segala macam selada. Betul. Itu untuk dressingnya apa tuh, Chef? Dressing ini kita mau bikin Caesar salad sendiri ya. Nah jadi kalau bikin sendiri kan kita akalin sendiri lah gulanya. Dan banyak orang yang nggak tahu nih, kalau di Caesar salad itu, yang kalau kita beli apapun ya, merek apapun, kan biasa ada Caesar salad tuh. Iya. Caesar salad tuh dalamnya ikan. Ikan apa? Nah ini ikannya, Oh, ini ikannya nih, namanya nih ikan apa nih, Chef? Namanya, Chef? ikan teri. Beneran ikan teri, tapi teri gede. Oh. Nah, ini kita kasih satu ya. Jadi tahu. Jadi setiap kita pesan Caesar salad dimanapun berada, Betul. itu pasti ada isian si ikan teri ini. Betul, nah betul banget. Tidak salah lagi, tidak Atau apa namanya? Anchovy. Anchovy. Anchovy kan teri ya sebenarnya. Uh-uh, Jadi ikan kita ajak teri. keren. Sour cream gak ya? Kira-kira enggak deh kayaknya deh. Pakai gak ya? Enggak enak ah. Ini aja deh kayaknya benar. Nah ini Kita blender dulu. kita blender. Berarti nanti ini buat pasangannya si potato gratin Betul, ini. nanti dibagiin ya di mangkok gitu cobain. Aduh. Sama ini. Ya tapi sedikit-sedikit. Nah, ini Yang penting kecobain ya. Tunggu, kita jawab pertanyaan yang dari online dulu ya, Chef ya. boleh. Sebentar nih, ada lagi pertanyaan dari sebentar. Oke, pertanyaannya ini ada nih Chef nih ya.
dari namanya nggak ada, tapi yang pasti dia nanya adalah Chef, kita butuh waktu berapa lama sih untuk prepare batas waktu makanan beku? Seringkali kita beli, ditaruh di kulkas ya kan, tapi nggak habis-habis ya kan. Kita nggak tahu itu masih bagus atau enggak buat dikonsumsi. Nah ini gimana Chef? Silakan. Oke, sebenarnya kalau makanan beku, apalagi kulkas beda-beda ya. Kalau Iya, kulkas iya. fancy biasa bisa lebih lama. Tapi pokoknya kalau menurut aku sebenarnya batas itu kita nggak pernah ada waktu. Kalau bisa, kalau beli apa-apa 1 sampai 3 bulan lah maksimal kalau di freezer. Yap. Terus harus cium, harus selalu cium. Kalau keluar cium dulu. Tapi kalau misalnya dari kulkas nih udah beku, terus ditowing kan buat dimasak, jangan dimasukin lagi. Oh. Jadi kalau udah dilumerin jangan dimasukin lagi, itu udah pasti rusak dan terkontaminasi dan lain-lain. Jadi kalau bisa nih misalnya dari pasar, Iya. beli ayam misalnya 1 ekor gitu ya, dibagi pakai paha, pakai dada, itu biasanya habis kita bersihin langsung masukin. Kalau boleh ke kantong yang rapet, Iya. langsung cemplung ke kulkas. Kalau mau makan kan tinggal dikeluarin, udah itu aja, jangan dikeluarin masuk kulkas lagi. Oh jadi Pak, kalau misalkan kita beli sosis kemasan nih, Ya, sosis kemasan kan itu kan isinya banyak. benar. Nggak bisa kan kita sekali makan langsung habis kan nggak bisa Chef Betul. tuh. Nah itu gimana? Apakah aman apa enggak tuh kalau dimasukin ke kulkas lagi? Oke, nah kalau sosis, kalau misalnya di tempat kita sih ya, misalnya sosis itu kan dia tuh melengkung gitu kan. Iya, iya. Terus sebenarnya ada tujuannya. Kalau kita geprak cetak itu dia kepecah. Jadi kalau misalnya kita ambil 3 ya udah itunya di dalam aja. Oh gitu. Melengkung itu tujuannya kayak buat di Belahnya. kadang kan suka nempel. Iya, 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 Nempel, iya. dikeluarin nempel makanya dimasukin lagi kan. Harusnya itu digeplak dulu. Oh misalkan kita udah punya ancang-ancang nih ya. Betul. 1 kali porsi masak itu misalkan itu butuh 20 atau 10 sosis tuh ya. Betul. Sedangkan 1 kemasan isinya 40 sosis berarti kita bagi 4 aja tuh ya. Betul. Jadi sekali masak langsung bisa diambil yang sisi itunya aja. Benar. Oh. Jadi kalau bisa gitu. apa yang udah keluar jangan masuk lagi. Oke. Ya. Oke, ini sebentar lagi kita sajikan. Nah ini aku juga ada bawa keju lagi, yang ini kejunya beda. Nah, ini Chef nih ya, berkaitan dengan untuk diet nih ya. Kalau tadi kan kalau yang untuk alat masak tadi Chef udah kasih tips ya bahwa dahulukan itu air fryer ya karena biar lebih ringkes kan untuk masak kan. Bener. Kompor justru nggak usah kan. Terus juga gas portable perlu nggak sih kompor gas portable itu? Sebenarnya tergantung kebutuhan lagi masing-masing. Kalau zaman sekarang sih udah rata-rata bisa ya dipakai di air fryer. Tapi kalau misalnya kompor gas portable anak-anak kos ya kalau mau boleh. Tapi kan ya. sebenarnya di mana juga nggak sih masaknya? Iya bener, Kayak lebih praktis pakai air fryer ya. Bener. Nah ini yang untuk diet nih Chef ya. Ya. Chef, makanan apa yang cocok dijadikan menu diet yang praktis dan bergizi agar hasil MCU-nya selalu aman dan BMI stabil? Hasil MCU. Kayaknya MC-nya lagi bermasalah Lagi nih kayaknya ya. jelek. Lagi jelek nih. Benar. Silakan Chef. Nah sebenarnya hasil MCU itu kan saya sampai hafal nih. Kolesterol, gula darah, HDL, LDL, trigliserida dan lain-lain. Itu kan Iya, sebenarnya iya. berhubungannya dengan tensi gula darah lagi. Betul. Oke lah, mungkin ada spesifik itu kayak ginjal dan lain-lain itu bukan pembahasan saya gitu ya. Tapi sebenarnya berarti semuanya itu kan masalah tensi, masalah gula darah, Ya. dan masalah ya itu tadi kolesterol ya. Kurangin minyak, kurangin tepung, kurangin gula. Beres. Oke, nah sekarang nih ya untuk yang punya masalah seperti itu, pilihan dagingnya yang paling bagus yang mana? Sapi, ayam, udang, cumi, ikan yang mana Chef? Ayam. Paling bagus tuh ya? Udah paling no debat ayam. Tapi balik lagi ya kalau misalnya wow nggak bisa ayam gimana nih? Ya udahlah tahu tempe aja. Ya, sedih memang sih. Atau ikan putih. Ikan putih Indonesia tuh udah paling bagus. Ikan Iya, kembung iya. ya. Itu udah benar-benar bagus banget. Jadi ya kalau sudah sakit mau ngomong apa ya? Iya. Benar, jadi kayak memang harus, apalagi jadi gini sebenarnya banyak yang nggak bisa menahan nafsu makan cuman karena merasa mereka nggak happy. Yes. Tapi kalau kita udah tua sakit pun kita nggak happy. Jadi kita lebih bagus yang kayak tadi aku bilang, sama kesehatan ini sama kayak kita nabung. Jadi ini akan relevan sekali. Kalau kita bisa nahan keinginan sendiri, bisa nabung, pasti kaya di kemudian hari. Oh ya. Sehat juga sama, kalau kita berani tahan sedikit, rasa di mulut kita mau makan yang gak enak sedikit, pasti
sehat di kemudian hari. Oke, tadi udah dikasih beberapa pilihan ya sama Chef Devi ya, bahwa untuk Betul. yang masih suka makan mie-mian nggak jadi masalah, pilihannya bihun masih boleh. Betul. Dibikin mie goreng atau bikin bihun kuah itu masih boleh ya, itu si bihun goreng itu ya Chef ya. Betul. Dan untuk daging buat yang punya darah tinggi dan kolesterol, ternyata daging yang paling bagus adalah daging ayam. Daging ya. ayam. Itu paling bagus daging ayam. Bukannya tidak boleh makan daging-dagingan, boleh, tapi boleh daging ayam. Daging sapinya mungkin sedikit-sedikit aja atau Sedikit-sedikit. jangan sering-sering ya Chef ya. Nah iya betul. Sama nih kalau kayak makan salad. Kadang kan kita kalau beli salad dikasih dressingnya 1 cup ya. Iya betul. Sedikit saja dressingnya, jangan dihabisin. Jangan semuanya dituang ya. Betul. Tapi kan kayaknya nggak terselimuti semuanya tuh Chef. Tuh gimana Chef ya? Enggak, kalau orang Indonesia kebanyakan mubazir. Tapi tahu nggak sih kita tuh punya satu kebiasaan yang menurut aku unik banget. Karena kan kita dari kita tuh di kecil dididik dengan baik untuk Iya. habisin makanan. Terus kita kan juga pejuang merdeka, dulu kita susah banget gitu Iya. ya. Tapi jadinya kita suka sapu bersih makanan. Oh. Contoh, kalau misalnya lagi rame-rame nih berlima, kita pesan makan tengah. Ih sayang nggak dihabisin, dimakan. Oh. Padahal bisa dibungkus. Atau mungkin teman kita yang lebih kurus harus makan. Betul apa betul? Jadi jangan suka sapu bersih. Ya, Ya, kalau ya, beli ya. makanan kelihatannya gede, aduh porsinya banyak banget nih, gue nggak bisa habisin, ya lu bungkus. Ternyata malah habis ya kan? Iya. Nggak sempat bungkus. Betul. Itu kan aku kayaknya yang begitu ya. Iya. Oh banyak banget ya porsinya. Pas dimakan kok habis ya. Betul. Ada pertanyaan lagi yang mau nanya silakan. Tadi ini udah belum ya? Oh belum ya? Mike, boleh silakan, boleh dibantu. Sebelum nanti kita cobain sedikit-sedikit salad Yes, dan ini kita udah juga mau si bagi-bagi potato ya. grateng ya. Silakan kakak, namanya siapa? Ini nggak berasa loh kita ya ngobrol sama Chef Devi ya. Gak berasa kan? Saking serunya nih masak sambil ngobrol. Betul. Ya. Silakan kak. Halo Chef, nama saya Jenny. Ya. Tadi kan habis cobain jus-jusnya gitu kan. Ya. Terus lebih ke antioksidan dan buat yang tekanan darah tinggi. Iya, betul. Nah kebetulan saya ini darah rendah. Oh darah rendah. Dan kebetulan sedang hamil juga. Oh lagi hamil. Baru oke. tahu juga ternyata kalau ibu hamil banyak yang darah rendah. Nah, ada nggak resep jus atau makanan supaya Naikin. booster naikin Darahnya. kita? Oke. Terima kasih Bu Good, Mil. good. Nah. Oke, untuk jus-jusan atau makanan-makanan apa yang baik ya buat darah rendah. Tapi kita mau kasih aplaus dulu. Ini yang nonton kita di online ada 400 orang, luar Wow. biasa loh. Terima kasih Saya ya. cicip ya. Pantesan pertanyaannya gak habis-habis ini ya. Ini teman-teman kita ini bisa saksikan tuh di post namanya Pertamina Online Learning Sharing itu namanya. Kita punya ada tempat tersendiri ini bisa ikutan nonton. Oke. Nah, kebetulan saya belum bersuami dan belum melahirkan. Pernah hamil. Jadi mungkin kalau makanan apa yang terbaik itu dokternya dan kakaknya yang pasti lebih tahu. Tapi untuk yang kalau buat darah naikin, rendah, uh-uh. ikan yang banyak lemaknya itu langsung tuing gitu. Jadi lemak itu tuh nggak selalu buruk ya. Omega 3 itu udah paling bagus. Ya memang kan katanya sekarang lagi kontroversi ya. Katanya ikan kembung kita juga bagus dan segala macam. Tapi I hope itu benar dan memang kayaknya benar ya. Jadi perbanyak ikan, perbanyak kacang-kacangan. Kalau yang asam urat dan tensinya udah tinggi jangan banyak-banyak, tapi kacang-kacangan boleh. Jadi mungkin kalau biasa ngemilnya kerupuk, kita ganti ke kacang almond. Kan boleh dong, lagi hamil kan boleh fancy sedikit Iya ya. benar. Betul. Kesempatan nih. Kesempatan untuk merengek, Betul, ya betul. kan? Biar dibeliin Bu sama suaminya Bu. Betul, Ya, kesempatan benar. banget nih, nggak 2 kali, 3 kali. gitu kan, Benar. gitu. Nah, jadi kacang-kacangan, ikan-ikanan, alpukat, mungkin ya, walaupun alpukat itu sekarang susah banget carinya yang bagus. Betul. Kalau yang alpukat yang lokal ya, itu kan sering kalau nggak hitam ya kan kurang mateng. Kalau si alpukat yang dari Meksiko yang bagus ya itu Ya, mahal banget tapi. Betul, nah makanya. Tapi boleh dicari ya sesekali, jadi alpukat, kacang-kacangan, kalau selama nggak ada pantangan, oke. Pokoknya boleh cari makanan-makanan itu tadi, yang mengandung kacang-kacang, ikan, alpukat. Oke, pokoknya berarti ikan, kacang, alpukat itu boleh. Itu lumayan tuh ya minta sama suaminya Bu Yuk, biar kita dibeliin Bu bagi-bagi yuk. alasannya buat naikin tensi aku gitu ya. Terima kasih. Baik. Nah, kita coba bagiin ya. Yes.
Ini kita karena cuma segini jadi mau icipnya cuma sesendok nggak apa-apa ya. Yang penting Apa-apa kebagian dong. semua ya. Diutamakan yang memperhatikan ya. Yang tidak memperhatikan jangan lari dari ujung sana. Yang ada di sini kita utamakan ya. Yang ada di sini kita utamakan ya chef ya. Oke. Oke, ini sudah ada lengkap ya. Jadi sih ada potato gratengnya plus juga dikasih tambahan Caesar saladnya ini yang tadi kita bikin sendiri Betul. tuh ya. Saya izin cicip ya, karena kita tidak boleh kasih keluar makanan kalau kita belum masuk ke dalam mulut. Oh gitu. Nah, Jadi memang harus diicip dulu sama chefnya ya. Rasanya sudah oke atau belum? Panas nih kayaknya. Panas banget. Enak. Wangi banget. Udah oke chef? Oke lah. Oke lah chef. Oh, chef yang punya saya juga ngiler chef kayaknya chef. Sebentar ya saya. Sendok-sendokannya ya chef. Kita nyari codekan. Oh ini nih. Nah. Oh iya. Bener kan udah agak gila kayak. Oke. Coba dikira-kira chef ya kan ini kan kita ada berapa orang nih chef ya biar kebagian paling nggak sedikit-sedikit semuanya kebagian. Bisa. Nampannya mana? Kita cobain dulu dikit-dikit. Bisa. Aduh ini udah lumer-lumer lagi jadinya ya. Mantul. Bantuin nih Bisa. chef. Nah ini kita jadi bingung nih. Gak apa-apa deh ya. Pokoknya gini ya guys ya. Iya. Kalau agak-agak kurang-kurang mohon maaf. Oh jadi untuk Caesar salad itu justru rasa asinnya tuh dari si ikan terinya itu ya. Bener. Ada harum khasnya juga ya chef. Betul. Bentuknya agak kurang cantik dimaklumi ya Bapak Ibu. Ya. Tuh ada sendoknya sebentar. Aku ambil Karena sendok. sulit. Aku ambil sendoknya ya chef. Iya siap. Boleh. Kayaknya masih aman deh. Masih aman? Atau kalau mau dicoetin, iya boleh kalau mau. Oh ini capitannya. Oh ya aku minta dulu ya. Nah. Jadi kita tukeran gitu ya. Nanti dalam satu ini deh ada sulit juga ya ini. Mana suaranya yang mau cobain? Sabar ya, sabar ya. Ini baginya kita repot nih soalnya nih. Kayaknya harus ininya dulu. Maaf ya. Iya. Kayaknya harus Daunnya dulu ya, ininya dulu. saladnya. Harus kentangnya dulu. Oh, Maaf ya, aku coba percepat. oke. Soalnya kalau nggak dikerendam, saladnya di bawah dia lonyek. Nah ini juga lonyek. Nah, aku coba untuk ngambil airnya. Ini yang nggak kebagian mohon maaf nih pokoknya ya. Seadanya ya. Lengkap. Tweet. Kalau sehari itu bisa trial berapa masakan chef? Aku kalau sehari konten bisa 3 sampai 4. Buat stok ya. Buat stok supaya kita tetap bisa jalan-jalan kan. Bener. Nah itu yang tadi aku bilang, kalau kita udah nyicil, enak banget. Bisa melakukan kegiatan apapun. Karena kan kadang kalau apalagi working mom, udah kayak gitu di rumah anaknya banyak plus anak mertua tadi kan. Ya. Wah nggak ada me time itu. Kalau chef berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Bersaudara. Kalau udah nggak ada me time, wah pasti tantrum banget. Stresnya udah makin Menjadi-jadi, maksimal ya. betul. Kalau nggak ada me time tuh susah. Karena kita tetap butuh waktu ya untuk diri sendiri ya. Betul. Kan reward juga ya chef. Buat, Bener. udah kerja capek gitu kan. Bener, Udah kerja keras. Butuh reward buat diri sendiri ya. betul. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau misalnya agak-agak berantakan ya. Sabar, yang lain sabar ya. Itu udah. Yang nungguin di belakang sabar ya sebentar ya. Kalau nggak kebagian coba icip sama sebelahnya ya, sama tetangga ya. Cukup.
waktu belajar di Jerman, chef itu diajarin resep apa aja chef yang bisa diaplikasiin di Indonesia? Wah, kalau misalnya yang diajarin di kitchen sana sih hampir bisa dibilang nggak ada ya, karena kan masakannya Bahannya beda ya? betul, tapi sebenarnya teknik-tekniknya sih yang mungkin kepake banget ya. Kayak ya cara pakai oven, dikit-dikit lah kita pasti belajar kayak gitu. Terus tadi ya tentang kontaminasi dan lain-lain, kita juga jadinya ngerti-ngerti lah dikit gitu. Tapi emang chef Devi emang dari kecil suka masak atau gimana sih? Enggak, aku masak karena terjebak. Karena tadi kita nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan. Ternyata aku baru menemukan juga aku suka gitu. Jadi ternyata tuh ngelakuin apa yang kita kerjakan itu juga nggak mesti sekarang yang kita suka. Nanti kalau misalnya kita punya hobi yang lain, kalau misalnya udah lebih mapan gitu ya, boleh banget, kenapa enggak? Jadi kayak hidup tidak berhenti di sini gitu. Iya betul. Nah, Tapi adik-adiknya chef ada yang ikutan juga suka masak kan? nggak ada. Ada beda semuanya Udah ya? beda semua sekarang. Nanti setelah ini kita foto bareng sama chef Devi ya? Nih. Nanti kalau ada yang mau tanya nggak kejawab, boleh tanya. Gitu ya, selepas ini. Ya lumayan kan dapat semua. Banyak poin. Lumayan ini. Kita pisah itu buat Mbak, sini Mbak. Nih, panitia sini. Yang dari tadi udah ngeliatin aja nih Mbak. Ini. Nih, aku Panitia pisahin. udah mulai ini juga Aku ya. pisahin. Aku pisahin buat Ibu nih, Bu. Maaf, pakai sebelah kiri, Bu. Maaf, Bu. Soalnya ngelongoknya udah beda ya. Kok aku nggak kebagian nih ya. Tenang. Aku pisahin. Dah. Oke. Ut. Nah, gitu ya kira-kira. Sebenarnya ini kalau waktu kita lebih panjang, dia boleh dimasak lebih lama supaya kentangnya semakin lembut. Tapi tadi juga udah matang. Ya ini kan kalau ini makanan-makanan anak bule ya, tapi nggak apa-apa sesekali. Pokoknya kalau buat anak, tadi buat menu buat moms ya boleh banget. Kalau misalnya di rumah cuma ada kentang, kita tinggal beli cooking cream, mau pakai ayam pun boleh, mau pakai apapun boleh. Jadi supaya beda gitu. Oke chef, kita balik lagi duduk di sini sambil Let's go. yang lain cobain. Maaf ya teman-teman online ya nggak bisa coba ini, cuma bisa lihat aja nih dari jauh. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa punya waktu ya, bisa ngobrol lagi sama Chef Devi dan juga bisa bikinin masakan-masakan yang lain. Tapi yang pasti kita mau ucapin terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Yang ada di online nanti akan diumumkan ya pemenangnya melalui Instagram kita di growthcorner.pgn. Itu nanti akan kita kasih hadiah di sana, jadi silakan bisa dicek untuk DM-nya. Dan juga yang belum absen teman-teman yang ada di online, silakan bisa langsung aja buka di kolom chatnya atau di chat boxnya, linknya sudah ada di sana, bisa langsung aja isi absensinya di sana. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir buat kita nih ya, mungkin yang ingin disampaikan buat teman-teman semua yang hadir di sini, yang hadir di offline dan juga hadir di online, khususnya untuk working mom yang memang waktunya nggak banyak, tenaganya juga nggak banyak, kemampuan memasaknya juga terbatas gitu ya. Yang dari Chef Devi untuk bisa memaksimalkan begitu kan waktunya dan juga meal preps-nya, gizinya buat anak-anak seperti apa? Silakan. Oke, aku bagi kedua ya. Aku harap ini kita bisa dengar. Bagi dua, satu yang belum jadi working mom nih, yang mungkin di sini ada juga yang belum ya. Satu yang buat working mom. Pokoknya buat kita yang masih muda nih, yang belum working mom, maksimalkan untuk jaga kesehatan gimana pun caranya. Karena nanti jangan sampai kita udah susah payah, udah kerja, tabungannya udah banyak, terus kita sakit, percayalah itu tidak ada apa-apanya ya, nggak bisa kita pakai. Jadi kesehatan nomor satu, kurangi kopi susunya, beralihlah ke kopi hitam. Nah itu
saran untuk yang kita di sini yang masih muda ya. Dan buat working mom, aku percaya thank you banget juga buat kalian yang mungkin di rumah setiap pagi masih bisa bersih-bersih, masih kerja, masih urusin anak mertua. Thank you buat semua working mom yang seperti ini. Selamat Hari Ibu juga ya, ini secepatnya ya, mumpung aku bisa ngomong. Dan menurut aku yang paling terutama buat mom ini yang tadi aku bilang ya, adalah yang pertama adalah kepala kita harus selalu happy dan tidak stres. Karena dari situlah mulai kita bisa menyampaikan semua yang baik. Kalau kitanya duluan yang happy, anak-anak pasti happy. Kalau kita duluan yang sehat, pasti semuanya sehat. Jadi mulai untuk bisa mengatur jadwal, duduk untuk ngatur jadwal, oh mungkin mau makan apa nih hari ini. Ya. Prep setiap hari Sabtu atau Minggu ketika kalian gak kerja. Jadi kalian lebih less stress, lebih happy. Pokoknya kalau kita jadi manusia tuh happy dan tidak stres ya, nanti semua yang baik pasti akan datang. Hidup ya kan? terasa ringan ya. Tapi kuncinya memang di kita, jadi bukan dari orang lain. Selalu yang seperti aku bilang, di journey hidupku aku selalu bilang, stop untuk kasihanin diri sendiri. Ya. Kalau tidak bisa ada yang diubah, ya kita yang ubahlah. Gitu ya. Oke, nah kita mau kasih tahu dulu nih, mana tadi yang beruntung, 3 orang yang beruntung yang di online. Yes. Yang akan mendapatkan voucher 100.000 plus souvenir ini ada Tanti Wulan. Dari Project Zona 9, ada dia di Lampung, dan juga ada Okta Kariska dari Sales Area PT Pertamina. Kita tepuk tangan dulu untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Absensi juga yang belum absensi, kita coba kasih lihat dulu. Itu yang belum absen, silahkan bisa langsung aja nih buka linknya ada di sini atau scan aja di sini juga bisa, silahkan ya. Sekali lagi kita mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di acara kita hari ini. Tumbuh bareng yuk Moms dalam rangkaian acara dari memperingati Hari Ibu. Terima kasih banyak. Chef Devi juga terima kasih banyak. thank you. Akan ada apresiasi dari kita karena sudah mau sharing bareng di sini ya kan ya. Cut dulu. Oh kita selesaikan dulu. Baik. Kalau gitu kita selesaikan dulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di sini. Teman-teman yang di rumah terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan juga kesalahan. Dan jangan lupa kita nanti masih ada lagi talk show di jam 13.30 bersama dengan Mas Adrian Maulana dan juga Mbak Desi Ilsanti. Moderatornya ada Kakak Putri Alimah ya. Yang mau kita bahas mengenai financial parenting. Bagaimana cara memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan baik mengenai uang kepada anak-anak kita. Penting. Jadi lengkap banget ya hari ini ya. Pagi hari ini kita sudah talk show mengenai bagaimana mempersiapkan makanan dan juga memasak masakan-masakan sehat untuk anak-anak kita. Nah siang harinya kita diajarin bagaimana cara mengelola uang supaya anak-anak kita juga ngerti ya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak. Chef David thank you. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Kalau begitu Tisa Carolina pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.